Demikian breaking news Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19 yang terlibat laka ini adalah mobil tangki Pertamina. 6 orang saksi ini sudah pernah dihadirkan dalam sidang-sidang sebelumnya. Kami masa menolak adanya omnibus law. Jadwal Presiden benar-benar padat. Akan menjadi perhatian publik. Saat ini saya membahas Kompas TV, breaking news. Tersangka kasus penganiayaan anak Mario Dandi Satrio akan diserahkan ke Kejaksaan untuk segera disidang. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari 4 menjadi 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Polisi memeriksa promotor konser Coldplay, PK Entertainment, terkait kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Pemeriksaan mencakup perihal perizinan, mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Litbang Kompas melakukan survei tokoh-tokoh yang layak menjadi bakal calon wakil presiden. Sejumlah nama muncul, namun masih banyak responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihan, yakni 43%. Kami akan bahas dalam dialog pagi hari ini. Yusuf Kala mengatakan Indonesia harus membayar utang setiap tahun senilai 1.000 triliun rupiah. Masalahnya Indonesia yang dimaksud Yusuf Kala di sini adalah utang pemerintah saja atau dengan utang swasta. Kita akan cek faktanya nanti dalam segmen Kompas Bisnis. Selamat pagi, kembali kami hadirkan Sapa Indonesia Pagi dari Kompas TV. Untuk edisi hari ini 26 Mei 2023, hari Jumat tanpa terasa sudah akhir pekan lagi dan menjelang akhir bulan Mei. Saya Valentina Sitorus menyapa Anda. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang di sekitar Anda. Hari ini ada sejumlah menu pilihan yang akan kami angkat di dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Yang pertama ini adalah seperti yang tadi sudah disebutkan dalam headline begitu ya, bahwa saat ini bakal calon presiden sedang sibuk kira-kira memilih siapa yang akan menjadi pendampingnya. Karena kalau misalnya dilihat dari survei harian Kompas yang memang diterbitkan pada awal Juni kemarin, betul, itu kan dalam survei Baca Pres itu belum ada satu calon pun yang mencapai angkanya 50%. Ya, atau dominan begitu. Iya benar. Jadi bisa dikatakan bahwa nanti siapa pendampingnya ini yang bisa menentukan kemenangannya. Ya. Benar, Bayu? Benar, karena coba Anda bayangkan saja, kalau kita bayangkan dari 3 nama, Prabowo, Ganjar, Anies begitu, satu orang, kita mungkin sudah punya pilihan, mungkin punya kecenderungan memilih. Tapi bagaimana kalau Prabowo dengan siapa, Ganjar dengan siapa, Anies Baswedan dengan siapa? Mungkin Anda ada perubahan. Nah, hal semacam itulah yang dimaksudkan di dalam survei Litbang Kompas dan diturunkan beberapa hari yang lalu. Dikatakan bahwa bakal calon wakil presiden nanti akan menentukan bisa lolos atau tidaknya, menang atau tidaknya dalam pilpres seorang bakal calon presiden nantinya. Kira-kira itu. Nah, kita akan bahas dari bakal calon wakil presidennya. Nama-namanya siapa saja yang muncul dalam beberapa kali survei dan bagaimana hasil Litbang survei dari Kompas ini juga mencatat bahwa masih banyak ternyata responden dalam beberapa kali survei Litbang Kompas yang terus
tidak mau menjawab, merahasiakan. Iya. Kalau ditanya soal calon wakil presiden, nah itu ingin kita tahu juga. Merahasiakan atau bingung, soalnya Ya. sampai sekarang pendekatan antar bakal calon presiden aja juga senyap begitu, senyap juga nggak bingung. kelihatan gitu ya, banyak makna gitu. Siapa ini kira-kira bakal calon presiden A ketemu dengan Iya. yang disebut-sebut bakal calon wakil presiden B, ketemu juga dengan bakal calon wakil presiden C gitu-gitu ya. Jadi kan itu bingung sekali. Iya, Nah, nanti kita akan bingung tanyakan masih. sebenarnya 43% yang merahasiakan itu benar-benar memang belum mau mengatakan atau justru malah bingung belum menentukan pilihan. Iya. Nah, itu yang akan kita bahas salah satunya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sekarang kita akan kembali berkaitan dengan informasinya. Valen nanti yang akan menghadirkannya dulu. Informasi pertama, Valen. Baik, informasi pertama untuk Anda, Saudara. Seorang perempuan warga negara asing yang muncul tanpa busana di panggung pertunjukan di Puri Saraswati, Ubud, Bali, yang kemarin juga sempat viral di media sosial, telah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, Bali. Gambar ini merupakan gambar yang kemarin sempat viral di media sosial, Saudara, di mana di sini adalah warga negara asing bernama Darja Tuschinski, usia 28 tahun, sebelumnya menolak untuk ditangkap petugas di tempat pementasan. Menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Stefanus Satakebayu, perempuan tersebut diduga depresi dan kini telah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli. Selanjutnya, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk menindaklanjuti atas kelakuan WNA itu. Jadi yang bersangkutan itu masuk ke sebelumnya di tempat loket tiket itu sempat ribut dengan petugas di situ, petugas loketnya. Kemudian masuk ke tempat tempat areal itu dia buka baju. Sebelumnya dia. Nah, sekarang ini yang bersangkutan ada di rumah sakit jiwa. Dan langkah selanjutnya akan dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan pihak imigrasi dan orang tuanya untuk dikembalikan atau dideportasi. Sebelumnya pada Senin malam, seorang perempuan warga negara asing tiba-tiba naik ke atas panggung pementasan seni di kawasan Ubud tanpa menggunakan pakaian. Ia tampak berjalan menuju pintu panggung dan sempat ikut menari. Aksi tak terpuji WNA itu langsung dicegah oleh petugas dan sempat terjadi keributan lantaran warga negara asing asal Jerman itu menolak untuk dibawa. Wakil Gubernur Bali ini menyesalkan perbuatan warga negara asing seperti yang terjadi di kawasan Ubud, Bali. Oka Arta berharap peristiwa itu tidak akan terjadi dan pemerintah Provinsi Bali kini akan tegas memberlakukan sanksi pendeportasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan melanggar hukum. Terus kita melakukan terus atas 3 lingkup yang kita prioritaskan, masalah ketertiban khususnya berlalu lintas, kemudian masalah pelanggaran administrasi terkait dengan visanya, termasuk pelanggaran pidana kita lanjutkan. Bahkan kita selalu belum ada sidak-sidak di lapangan yang mungkin luput dari pemberitaan, itu kita lakukan. Ini terbukti lagi beberapa hari terakhir juga ada deportasi terus, ini menunjukkan bahwa kita sangat ketat akan hal tersebut. Seorang warga negara asal Rusia dideportasi ke negaranya karena kerap mabuk dan tidur di jalan di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. WNA asal Rusia berusia 35 tahun ini akhirnya dijemput petugas imigrasi ke Polsek Ubud pada Kamis malam. Saat dicek oleh petugas, izin tinggal WNA ini sudah habis dan sudah sering diamankan oleh petugas kepolisian gara-gara mabuk dan mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar Ubud. WNA ini juga ternyata telah 2 bulan tidak membayar hotel tempatnya menginap. Jadi untuk menghindari hal yang tidak inginkan, tidak berulah lagi di kemudian hari, kita langsung tindak lanjut dengan memanggil pihak imigrasi selaku yang berwenang dalam hal ini keimigrasiannya. Jadi dari Wasdakim Imigrasi Denpasar Barat langsung datang ke sini untuk mengamankan yang bersangkutan dan rencana akan dideportasi. Sebelumnya warga negara asal Rusia ini terlihat sering membuat onar
karena dalam keadaan mabuk berat sampai tertidur di pinggir jalan di kawasan pariwisata Ubud. Kelakuan WNA ini membuat warga resah dan akhirnya melaporkan peristiwa ini ke Polsek Ubud. Informasi lain, Saudara, Barreskrim Polri memeriksa promotor konser Coldplay, PK Entertainment, terkait kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Pemeriksaan mencakup perihal perizinan, mekanisme penjualan tiket, dan juga pengawasan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan terhadap 2 orang perwakilan PK Entertainment. Polisi selanjutnya akan memanggil saksi lainnya dari PK Entertainment terkait perizinan pada hari Senin mendatang. Tak hanya itu, penyidik juga akan memintai keterangan saksi dari pihak ketiga soal penjualan tiket pada pekan depan. Promotor yang diperiksa atau diambil keterangannya diklarifikasi ada 2 atas nama TH dan HS. Ini dari PK Entertainment. Pemeriksaan atau klarifikasi terkait dengan perizinan, kemudian mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan para oknum yang melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay perlu ditindak tegas. Sandi menegaskan sejauh ini kasus penipuan tiket konser Coldplay tak berpengaruh dengan rencana gelaran konser yang akan digelar pada 15 November mendatang. Tiket yang dijual itu dari sumber yang valid dan resmi. Nah, yang penipuan itu datang dari orang-orang, oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan itu perlu ditindak tegas secara hukum. Artinya tidak mengancam keberlangsungan konser? Sampai hari ini masih on track, masih dalam target, dan kita terus persiapkan, dan ada permintaan untuk menambah hari, sedang kita upayakan. Saudara, banyaknya korban penipuan jasa titip beli tiket konser online di media sosial, polisi meminta agar promotor konser kedepannya dapat menyosialisasikan skema dan mekanisme pembelian tiket kepada masyarakat dengan jelas. Selain itu, polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dan cerdas saat membeli tiket konser secara online. Sebelumnya, ada sekitar 60 orang menjadi korban penipuan penjualan tiket Coldplay dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Harapannya satu, kepada promotor juga bisa atau penyelenggara memberikan sosialisasi, mengeluarkan bagaimana sih skemanya, bagaimana mekanisme pembelian tiket yang betul-betul secara jelas. Ini harus lebih digelorakan, ya. Yang kedua juga kepada masyarakat, kita harus bersifat betul-betul cerdas melihat dalam komunikasi di dunia maya. Saudara, Kapolda Metro Jaya meninjau perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang terjadi di Depok, Jawa Barat antara suami istri yang kemudian viral. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, meminta Kapolres Depok untuk mengecek ulang penanganan perkara KDRT. Polisi mengupayakan mediasi perdamaian atau jalur restoratif justice untuk pasangan suami istri ini. Sebelumnya, istri dan suami telah ditetapkan masing-masing sebagai tersangka dalam perkara dugaan KDRT setelah mereka saling lapor ke polisi. Ya, sementara kita hold dulu, karena yang sebelah suami perlu pengobatan terhadap akibat kekerasan itu, yang istri biar diberikan waktu untuk ya istilahnya kontemplasi lah, apakah kira-kira nanti dalam waktu tertentu kira-kira sudah kondisi baik, semuanya akan kami pertemukan kembali. Kira-kira ya keduanya sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik, akan kita pertemukan kembali. Kalau memungkinkan untuk restoratif justice, kami akan lakukan. Sementara, Saudara, Kompolnas menyesalkan penahanan dan penetapan tersangka korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Metro Depok. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai langkah penyidik tidak cermat dan tidak sensitif soal isu gender.
Pungki berharap Polres Depok segera membebaskan dan mencabut status PB sebagai tersangka KDRT dan mendorong penyidik untuk bisa menangani kasus KDRT dari perspektif gender. Kompolnas berharap Ibu PB dapat segera dibebaskan oleh penyidik. Kompolnas berharap dalam menangani kasus ini, penyidik mesti harus berhati-hati menggunakan mindset yang berperspektif gender, yang sensitif gender, sehingga tidak gegabah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, termasuk juga kebijakan penahanan. Saudara, 3 terdakwa kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung pada hari Kamis kemarin menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung. Terdakwa mantan Rektor Unila, Karumani, divonis 10 tahun penjara dan denda 400 juta serta mengganti kerugian negara senilai 8,075 miliar rupiah. Selain mantan Rektor Unila, terdakwa lain mantan Wakil Rektor 1 Heriandi dan Muhammad Basri divonis hakim 4 tahun dan 6 bulan penjara. 2 terdakwa disidang di ruang sidang yang berbeda, dinyatakan terbukti dalam membantu upaya korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung. Majelis Hakim juga menyebut dalam amar putusannya, ketiga terdakwa ini wajib mengganti kerugian negara. Dan bila harta yang disita tidak cukup, maka para terdakwa dijatuhi hukuman kurungan tambahan. Pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 400 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebesar 4 bulan. Menjatuhkan pidana pengganti sebesar 8,075 miliar rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Saudara, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait dengan perubahan masa jabatan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. Dalam pertimbangannya, Hakim MK menyebut masa jabatan pimpinan KPK dengan jabatan pimpinan lain atau lembaga independen atau anggota komisi dianggap mencederai rasa keadilan. Sebelumnya, gugatan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dilayangkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Yang semula berbunyi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Informasi usai jeda, saudara, tersangka kasus penganiayaan anak Mario Dandi Satrio akan diserahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm aktif basmi jamur. Produksi Konimax.
Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Saudara, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan dan juga dukungan untuk pemerintah dan juga masyarakat Turki yang terdampak gempa. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sebagai lembaga pelayanan publik yang berusaha mengedepankan pelayanan yang berintegritas dan berkualitas, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten menyosialisasikan sistem manajemen anti penyuapan dan peresmian peluncuran inovasi pelayanan. Ini merupakan sistem yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan manajemen anti penyuapan. Untuk mewujudkan hal itu, PT UN Serang meluncurkan inovasi pelayanan e-Baskara-Tun berupa inovasi surat keterangan bebas berperkara. Tujuan diluncurkannya aplikasi e-Baskara ini nantinya mungkin Bu Wakil yang akan lebih jauh menjelaskan. Satu hal yaitu untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan untuk mempermudah, mempercepat proses pelayanan yang tentunya sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa PT UN Serang berkomitmen kita akan melakukan pelayanan yang berintegritas dan berkualitas. Ini salah satu komitmen Petun Serang dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan merupakan salah satu mitigasi resiko, yaitu mengurangi bahkan meminimalisir pertemuan antara para pihak dengan aparatur pengadilan, sehingga memang tidak ada peluang-peluang untuk terjadinya resiko penyuapan ataupun pemberian gratifikasi. PT UN Serang juga berupaya meningkatkan pelayanan yang berintegritas mengenai penerapan program SMAP. PT UN Serang telah mendapatkan sertifikasi SMAP tahun 2022 dan tahun 2023 sedang melakukan tahap evaluasi tentang kebijakan anti penyuapan, media pengaduan, dan mewujudkan pengadilan bebas dari penyuapan dan gratifikasi. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten.
Saudara, seorang pengamen badut menolak dibawa petugas saat razia di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Pengamen yang berstatus sebagai seorang pelajar itu memohon kepada petugas Satpol PP Pulau Gadung agar tidak dibawa saat terjaring razia PPKS. Meski dengan alasan masih sekolah, remaja berpakaian badut ini tetap digelandang ke mobil dinas sosial. Sementara pengamen badut lainnya sempat melawan sehingga petugas terpaksa membujuk mereka untuk masuk ke dalam mobil. 13 orang didata sebelum dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Penjangkauan PPKS di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, kita berfokus di Trafilek, TL lampu merah. Itu tadi kita dapat sekitar 13 itu di TL lampu merah di Jalan Balai Pustaka. Tugas ya ini lanjut kita bawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Tadi kita bersama dengan rekan-rekan dari P3S. Yang juga jadi sorotan, Saudara, kini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan surat kelengkapan berkas perkara atau P21 terhadap berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas atas kasus penganiayaan David Ozora. Jaksa peneliti menyatakan berkas perkara ini sudah dinyatakan lengkap usai diperiksa selama 14 hari. Dari sebelumnya, penyidik yang kembali melengkapi berkas melalui petunjuk dari jaksa. Kedua tersangka segera menjalani proses pelimpahan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya tahap 2 ini atau penyerahan tersangka dan alat bukti ini akan dilakukan pada siang hari ini. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Dan Saudara, perkembangan terkini jelang pelimpahan berkas dan juga tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas ke Kejaksaan akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Karima Anissa. Selamat pagi Karima, selain dua tersangka, bukti apa saja yang juga akan dilimpahkan polisi ke jaksa? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara. Pada hari ini Polda Metro Jaya akan menyerahkan barang bukti dan juga tersangka terkait kasus penganiayaan David Ozora ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang akan dimulai pada jam 2 siang hari ini. Adapun barang bukti yang dikatakan oleh Kejati DKI Jakarta terdapat sebanyak 21 barang bukti. Beberapa di antaranya adalah mobil Rubicon yang dipakai oleh Mario Dandi dan Shane Lucas ketika mereka sedang melakukan aksi penganiayaan terhadap David Ozora. Lalu bukti lainnya merupakan rekaman CCTV dari rumah yang berada di area lokasi penganiayaan tersebut. Selain itu juga Kejati DKI Jakarta mengatakan bahwa pada kasus ini untuk Mario Dandi terdapat sebanyak 16 saksi, lalu untuk Shane Lucas ada 17 saksi yang dihadirkan dalam persidangan nanti. Adapun saksi yang dimaksud adalah beberapa di antaranya yaitu pemilik rumah yang memiliki CCTV, yaitu selain itu juga mantan kekasih Mario Dandi dan juga ayah David Ozora yang menjadi saksi. Untuk saksi lainnya, pihak kepolisian tidak ingin mengungkap identitas saksi-saksi lainnya dan juga untuk bukti dari 21 yang sudah disebut tadi ada 2 bukti yang sudah disebut, jadi 19 bukti lainnya akan ditujukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Nah, sebelumnya pada hari Rabu kemarin memang Kejati DKI Jakarta telah menyatakan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap, lalu dilanjut dengan penyerahan tersangka dan juga barang bukti. Nanti selanjutnya setelah agenda pada hari ini, pihak kejaksaan yaitu jaksa akan langsung menyusun dakwaan untuk Mario Dandi dan juga Shane Lucas ke pengadilan yang nantinya akan dilaksanakan persidangan. Nah, nantinya persidangan ini juga akan
hadirkan jaksa penuntut umum yang menjadi peneliti ataupun pemeriksaan berkas P21 kemarin sebanyak 7 jaksa yang akan menjadi jaksa penuntut umum. Tetapi pihak kejaksaan juga menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa jaksa penuntut umum yang akan hadir dalam persidangan nanti bisa bertambah. Nah, untuk itu selain itu juga Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat pasal penganiayaan berat sebagaimana Mario Dandi dijerat pasal 355 ayat 1 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang penganiayaan berat. Sementara itu Shane Lucas dijerat pasal 355 ayat 1 Junto, pasal 555 ayat 1 ke 1 KUHP. Valen. Ya, tentu setelah tersangka dan juga berkas atau barang bukti dalam kasus perkara ini diserahkan ke kejaksaan, begitu yang jadi ditunggu oleh masyarakat adalah kapan jadwal persidangan ini akan berlangsung. Terima kasih Karima Anissa sudah melaporkan kepada kami di Kompas TV. Saudara, survei Litbang Kompas menyatakan sejumlah nama yang potensial menjadi bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Ada 43% responden yang belum menentukan pilihannya. Bagaimana dengan utak-atik bursa cawapres ini? Sapa Indonesia akan membahasnya dalam dialog usai jeda. Bayu Sutiono akan bersama Anda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Gak bisa, sudah jarang. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru Excellent Hydration dari Wings Food.
Jelang pendaftaran Pilpres 2024, bursa cawapres terus menghangat. 3 poros partai politik sudah resmi mendeklarasikan bakal capres, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bakal mendampingi mereka. Litbang Kompas merilis hasil survei tren elektabilitas dan kelayakan tokoh untuk bursa cawapres. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi pada 29 April hingga 10 Mei lalu. Hasilnya Menparekraf Sandiaga Uno dinilai paling tinggi tingkat keterpilihannya mencapai 11,9%, Ridwan Kamil sebesar 9,3%, Ganjar Pranowo 5,2%, disusul Anies Baswedan 4,8%, AHY 4,1%, sementara Erick Thohir 4,5%, Prabowo Subianto 3,4%, Tri Risma Harini 2,2%, tokoh lainnya 4,9% dan tidak tahu atau rahasia 43,4%. Yang belum menentukan, jadi yang tidak tahu tidak jawab di survei cawapres ini ada sekitar 45%. Artinya taruhlah separuh dari populasi yang kami survei itu masih menyatakan belum tahu. Jadi ketidaktahuan yang tinggi inilah yang sebetulnya juga harus kita lihat. Meskipun Sandiaga Uno ini angkanya tertinggi saat ini 11,9, akan tetapi masih bisa fluktuatif karena ketidaktahuan publik itu masih besar. Sebelumnya bakal cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku sudah mengantongi nama bakal cawapresnya. Sabar, pokoknya namanya udah dari kantong gitu kira-kira. Bisa laki, bisa perempuan, macam-macam tuh. Begitu pula dengan nama bakal cawapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang menyatakan sudah ada 10 nama kandidat cawapres. 10 nama kandidat cawapres. Ya, semuanya punya potensi. Siapa aja, Pak? Siapa aja, Pak? Hah? Siapa aja, Pak? Ya, yang 10 itu. Ya, siapa aja? Ya, itu. Kalau sama Imam Besar Istiqlal gimana, Pak? Pak, kalau sama Imam Besar Istiqlal gimana, Pak? Sama, semua potensinya sama. Ya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah solid mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Bursa nama cawapres juga sudah dibahas, termasuk kemungkinan parpol lain bergabung. Ya, Gerindra PKB semakin solid, Pak Prabowo menjadi semakin percaya kepada koalisi ini dan insya Allah terus jalan. Golkar masih kita tunggu dari Pak Erlangga. Ditunggu gimana Mas? Ditunggu bersama koalisi bergabung, kita berharap dan sudah terus komunikasi. Tapi bagaimana perkembangannya ya kita tunggu pernyataan jangan dari saya, dari Pak Erlangga sendiri. Utak-atik nama bakal cawapres ini dianggap penting karena dinilai menjadi faktor penentu kemenangan di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, survei Litbang Kompas sudah merilis tokoh-tokoh nasional mana saja yang dianggap potensial menjadi bakal cawapres. Namun hasil ini masih tentu bersifat fluktuatif karena ada satu hal yang cukup menjadi sorotan, yakni ada 43% responden belum memilih atau kita sebut sebagai swing voters. Nah, bagaimana utak-atik bursa cawapres yang potensial ini akan nantinya dikatakan menjadi penentu kemenangan di Pilpres 2024. Bagaimana meraup swing voters 43% tersebut. Pagi ini kita akan bahas. Ada sejumlah narasumber hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, juga Kepala Bakomstra, Badan Komunikasi Strategi, serta Koordinator Jubir dari Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, Bang Dev, Mas Wahyu, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi, Mas Wahyu, salam sehat semua. Ya, Mas Wahyu, kalaupun ada 2 nama di dalam survei Litbang Kompas untuk bursa bakal cawapres ini yang mengemuka terus, ada Sandi Uno dan juga Ridwan Kamil, tapi tetap survei Litbang Kompas mengatakan nama-nama lain potensial, terutama karena swing voters 43%. Karena ada Bang Zaki di sini, AHY masuk, juga publik rasanya juga ada di kepala mereka. Erlangga Hartarto ini juga terus saja berputar nama ini. Sehingga kemudian survei Litbang Kompas juga mengatakan ada nama cawapres lain. Anda bisa jelaskan bahwa ini masih sangat fluktuatif,
angka-angkanya masih belum juga seperti bakal capresnya, masih sangat mengalir begitu, belum ada yang dominan akan menjadi bakal calon wakil presiden. Mas Wahyu. Iya, Mas Bayu, yang pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwa pilihan terhadap capres dengan cawapres itu memang berbeda ya secara aspirasi responden kalau kita berdasarkan survei. Ada satu pertanyaan kepada responden, Anda lebih mengutamakan memilih capres atau cawapres ketika dalam bentuk pasangan calon? Itu hampir dominan, sebagian besar itu lebih melihat capresnya. Artinya memang bobot elektoral itu lebih dipengaruhi oleh sosok capresnya dibandingkan cawapresnya. Karena itu kalau kita lihat hasil survei yang dipaparkan tadi, jelas bahwa kenapa ada sebagian besar responden yang belum menentukan pilihan ya, atau di situ juga tidak menjawab, tidak tahu, gitu, rahasia. 43% itu ya kami membacanya tidak sekedar mereka tidak tahu, tapi sebenarnya ada gejala yang memang menyerahkan sepenuhnya kalau soal cawapres itu pada dinamika partai politik. Yang kedua, saya sih melihatnya bahwa seperti tadi bobot elektoral itu kepada lebih ke capres, karena kalau kita lihat misalnya pilihan-pilihan terhadap cawapres itu sebenarnya lebih bobotnya lebih ke sosial kapital ya, modal sosial, representasi, dia mewakili kelompok mana gitu ya, dan dia menjadi pelengkap sosok calon presidennya. Apalagi kalau kita proyeksi 2029 misalnya, tentu cawapres yang dipilih adalah cawapres yang tidak mengganggu secara politik proyeksi elektoral capres terpilih nanti di 5 tahun ke depan. Karena berharap 2 periode. Benar, artinya pertimbangan-pertimbangan itu tidak semata-mata elektoral saya melihatnya. Karena itu kalau kita lihat misalnya Pak Sandi, Pak Ridwan Kamil, Pak AHY kan rata-rata masih jauh di bawah 15%. Artinya memang tidak seperti dinamika elektoral di calon presiden gitu ya, yang relatif lebih dinamis. Kalau kita lihat angkanya stagnan di sini, di 5 kali survei terakhir kita misalnya, tidak ada sosok yang mampu mencapai di atas 20% lah sosok calon wakil presiden ini. Jadi kami membacanya memang hitungan-hitungan kalkulasi politiknya ini tidak semata-mata elektoral, tapi lebih kepada beban sosial kapital, representasi, konfigurasi partai politik. Pengalaman di 2019 kita lihat misalnya munculnya nama Kiai Ma'ruf Amin itu secara elektoral di survei hampir tidak pernah disebut, tapi kemudian nama itu muncul sebagai pendamping Pak Jokowi. Jadi memang ada pertimbangan elektoral pasti tetap ada, saya pikir, tapi tidak semata-mata elektoral. Nah ini berbeda ketika sosok calon presiden, bobot elektoral itu lebih dominan kepada sosok calon presiden dibandingkan sosok calon wakil presiden. Ya, oke. Terima kasih Mas Wahyu. Bang Zaki, kalau publik itu menilainya, mungkin banyak publik seperti saya, rasanya Partai Demokrat ini salah satu yang terus mengedepankan ketua umumnya, Mas AHY, untuk muncul minimal sebagai cawapres, termasuk di koalisi perubahan. Sehingga dengan analisa dari tim Litbang Kompas tadi, ini sejalan, tetapi saya kok melihatnya dari analisa Mas Wahyu, wakil yang dicari ini baik dari Anies Baswedan, Prabowo maupun Ganjar adalah dari kalangan agamis begitu. Nah ini nggak ada di AHY atau masih meyakinkan bagi Demokrat bahwa AHY ini bisa muncul jadi salah satu alternatif untuk bakal calon wakil presiden? Bang Zaki. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ini pertama kita mesti petakan dulu, ada perbedaan signifikan antara Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan. Kalau kita bicara mengenai klaster, Mas Ganjar jelas dengan PDIP-nya, latar belakang merahnya, banyak. Nasionalis. Itu nasionalis gitu, ya, nasionalis. Kemudian kalau kita bicara Mas Anies, ya Mas Anies ini kan kelompok orang yang katakan lebih masuk kepada segmen religius gitu sebenarnya. Oh, oke. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Ya bagaimanapun mendukung beliau adalah kita lihat jejak rekamnya seperti apa gitu dari Pilkada Jakarta misalnya.
Jadi kalau misalnya menggunakan istilahnya atau asumsi atau data atau misalnya yang disampaikan oleh Mas Yohan, kita bicara mengenai nasionalis religius ini kan banyak tokoh menyampaikan ya, berarti kalau misalnya Mas Ganjar nasionalis, nah beliau mencari sosok religius gitu. Ya sederhana, makanya beredarlah NU, tokoh ada Kiai Miftahul Ahyar katanya, lalu Nazarudin Umar, itu wajar saja gitu. Nah kalau misalnya kita gunakan postulat yang sama untuk Mas Anies, berarti sosoknya harus sosok yang sangat kental dengan nasionalisnya gitu loh. Jadi kalau kami lihat, mengapa kemudian banyak muncul usulan bahkan dari 2021 ya, bukan dari kami ini, tapi dari media bermunculan, itu Anies AHY bagi kami ya wajar-wajar saja. Mungkin karena tadi sama dengan Mas Yohan tadi, bahwa mesti ada unsur keterwakilan nasionalis dan religius. Karena 2021-2022 capres kami Mas AHY, bukan Mas Anies gitu. Jadi kan nggak mungkin lah kami kemana-mana menggaungkan Anies AHY. Berarti mengapa kemudian Anies AHY beredar di mana-mana? Yaitu adalah aspirasi yang kuat dari masyarakat. Nah barulah kemudian di 2023 ini kami memilih Mas Anies Baswedan sebagai capres berdasarkan kesepakatan di dalam koalisi perubahan. Nah ini mesti saya berikan catatan buat saya berikan catatan juga dari hasil survei Litbang Kompas nih, Bang Zaki dan juga pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Bakal cawapres yang paling cocok mendampingi bakal capres untuk Anies Baswedan itu AHY 10,8% untuk survei yang dilakukan paling akhir pada Mei 2023. Nah di tampilan ini mungkin juga akan terlihat. Nah lanjutkan, jadi tampaknya sejalan nih dengan analisanya. Makanya yakin terus bahwa ini akan berada di koalisi perubahan karena ini salah satu yang cocok, begitu Bang Zaki? Ya, kalau data yang ini kita bisa lihat, mungkin Mas Yohan harus menyampaikan undecided voters-nya atau tidak tahu tidak jawabnya berapa persen. Masih besar sekali. Betul. 40% lebih setahu kami, ya kan? Jadi masih belum tuntas lah, masih jauh dari tuntas sebenarnya bicara mengenai tingkat keterpilihan tokoh yang layak menjadi cawapres. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara mengenai tren lain yang disajikan oleh Kompas maupun teman-teman surveyor lain, Mas AHY ini selalu masuk 3 besar dalam sosok cawapres. Untuk capres selalu masuk dalam 5 atau 6 besar. Nah kami mempelajari ininya saja gitu. Nah sebenarnya nih yang kami tunggu-tunggu dan kami ingin tahu itu adalah kalau misalnya Kompas menyajikan data simulasi calon gitu. Meskipun sudah ada setahu kami ya, paling cocok siapa dengan Anies, siapa dengan Ganjar, siapa dengan Prabowo, Mas AHY juga yang kami lihat masuk dengan 3 besar. Apalagi kalau kita bicara mengenai kecocokan gitu ya, chemistry, kita bicara mengenai kriteria yang disampaikan oleh Mas Anies gitu. Jelas-jelas harus dari dalam koalisi, harus bisa membantu kemenangan kan dari survei. Lalu misalnya bagaimana kontribusi terhadap polisi. Nah ini kita bicara, selain Mas AHY kan ada Sandi dan Ridwan Kamil, ini kontribusi terhadap polisi apa ini gitu. Ya kan nggak ada relevansinya dengan Demokrat, Nasdem dan juga PKS. Lalu kita bicara mengenai chemistry antara Mas Anies dan Mas AHY misalnya, atau Sandi dengan Anies, atau misalnya Mas Ridwan Kamil dengan. Nah, terakhir yang paling penting adalah semangat perubahan. Yang mohon maaf kalau kami sih melihatnya ya pilihan-pilihan yang saat ini ada bagaimana nih bisa mencerminkan sosok perubahan. Nanti akan diketahui publik kami, katanya koalisi perubahan. Capresnya katanya sosok perubahan. Nah, cawapresnya bagian dari status quo juga ini gitu kan. Ya gimana mau meningkat nanti Mas Anies surveinya, atau partai kami, Partai Nasdem atau PKS mau meningkat surveinya. Kalau orang masih tidak melihat perbedaan antara koalisi perubahan dengan koalisi-koalisi lainnya. Nah ini kan harus garis tegas yang jelas. Mesti kami sampaikan gitu. Ya, optimismenya bisa kita terima. Tapi gini, ya Bang Mas Bayu, tapi mohon maaf gitu, kami Partai Demokrat sudah menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih siapapun cawapres yang diinginkan sesuai dengan 5 kriteria tadi. Jadi nggak benar ya kalau misalnya dia wah ini Demokrat maksa-maksa atau enggak. Kami ingin yang terbaik, kami ingin menang. Ya kan, silakan ada kriteria yang ada, gunakanlah kriteria itu yang disepakati. Ya kami ikuti karena bagi Mas AHY yang paling penting adalah rakyat. Gitu. Rakyat ingin perubahan, kita berikan Mas Anies Baswedan sebagai capres, ya kita tunggu cawapres yang pas dengan perubahan ini siapa, ya kita ikutin aja nanti. Saya rasa semua calon presiden, apalagi Anies Baswedan, juga melihat hasil survei Litbang Kompas yang sedang kita bicarakan ini. Kita terima optimismenya Bang Zaki. Nah, Bang Dev, kalau Golkar nih sekarang, perkembangannya jadi menarik buat saya melihatnya. Mungkin juga pemirsa Kompas TV. Selain
nama Airlangga Hartarto, saya meyakini digadang jadi capres juga cawapres nggak menutup kemungkinan. Begitulah Golkar. Plus sekarang ada Ridwan Kamil yang juga masuk di dalam bursa bakal calon wakil presiden. Jadi siapa yang nanti akan secara fokus akan dijadikan oleh Partai Golkar untuk menjadi tokoh nasional di Pilpres 2024? Bang Dev. Ya, kalau ditanya siapa ya calon yang digadang Golkar tidak memiliki calon lain selain Pak Airlangga Hartarto. Itu adalah keputusan berdasarkan Munas 2019 dan dipertegas di setiap rapimnas kita, dan juga berbentuk di dalam setiap kebijakan-kebijakan Partai Golkar mengenai pencapresan. Nah, itu kan kalau sikap dari Golkar internal. Tapi kalau ketika kita bicara mengenai koalisi, kan Golkar sudah membangun koalisi KIB, lalu kita juga membangun koalisi inti dengan PKB dengan tujuan untuk membuat koalisi besar, dan juga kita tidak pernah menutup komunikasi dengan semua pihak, dengan PDIP, dengan Gerindra, ya, ataupun dengan partai-partai lain, termasuk juga dengan Demokrat. Tidak semua partai lah, bahkan dengan juga relawan-relawan yang pada 2014 dan 2019 kemarin itu bekerja untuk memenangkan calon Presiden Joko Widodo, juga selalu membangun komunikasi. Salah satunya adalah bentuknya atau hasil musra kemarin, musyawarah rakyat, yang di mana Pak Airlangga keluar sebagai salah satu calon dari rekomendasi musra tersebut. Nah, ini memang membuktikan bahwa Golkar itu belum menutup komunikasi. Kita terus berbicara dengan semua pihak untuk menentukan sikap secara bersama-sama. Tapi kalau ditanya sikap resmi Golkar saat ini itu masih tidak berubah, masih tetap sama. Yaitu adalah Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden kita. Hasilnya gimana? Nanti kita masih terus lanjut komunikasi dan kita putuskan pastinya pada waktu yang tepat dan sebelum waktu pendaftaran nanti. Oke. Saya pengen tahu aja Bang Dev, apakah Ridwan Kamil ini juga masuk ke dalam Golkar juga karena kaitannya dalam beberapa survei terakhir. Dari Januari 2022 memang nama Ridwan Kamil muncul terus begitu sampai terakhir Mei 2023 setelah sudah masuk di Partai Golkar. Apakah ini juga akan menjadi salah satu yang akan, selain Pak Airlangga ya, sampai saat ini saya mengerti, tapi kan konstelasi nanti bisa terus berubah fluktuatif. Apakah ini juga akan menjadi salah satu bargaining juga bahwa nama Ridwan Kamil yang sekarang kader Partai Golkar ini akan juga menjadi salah satu yang akan dimajukan di dalam negosiasi dengan partai politik lain? Ridwan Kamil itu kan baru masuk Golkar beberapa bulan yang lalu. Jadi masih harus berproses dalam internal partai, dan beliau ditugaskan untuk memenangkan Golkar di sejumlah wilayah seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang beliau pimpin di Jawa Barat. Beliau memiliki sejumlah keuntungan dalam proses pemenangan ini, seperti saat ini menjabat sebagai kepala daerah, lalu juga popularitasnya sangat tinggi, dan juga jaringannya juga cukup kuat, dan namanya juga sangat amat dikenal baik oleh masyarakat. Nah, hal inilah yang membuat elektabilitas dan popularitas beliau itu melonjak luar biasa. Akan tapi seperti tadi saya sampaikan, sikap posisi Partai Golkar, kebijakan Partai Golkar mengenai capres itu tidak ada perubahan, tetap bahwa kita itu mencalonkan Pak Airlangga Hartarto. Walaupun kita memiliki fleksibilitas untuk mencalonkan Pak Airlangga sebagai presiden atau sebagai wakil presiden. Tapi kebijakannya hanya terhenti di situ, tidak ada penambahan ataupun sampai saat ini masih di situ. Oke. Bang Dev, Bang Zaki, Mas Wahyu, kita lanjutkan setelah jeda sebentar lagi. Tetap bersama kami. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Bisa, udara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak.
Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Herifuddin Daulay. Terkait dengan jangka waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dinilai dapat menimbulkan perbedaan tafsir antara 3 kali 24 jam atau 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sehingga menurut Mahkamah, dalam pertimbangannya mengatakan, pasangan calon dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah dalam waktu 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, pada sidang putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah juga memutuskan menolak 2 permohonan pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Victor Santoso Tandiasa selaku advokat dan pemohon Suryadi selaku warga negara Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah juga menolak permohonan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan oleh 2 pemohon, Irnensif Jaksa di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Eko Kuntadi selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Panji Erawan, M. Nur, MKTP News melaporkan. Saudara, kita sambung perbincangan kita saling intip bursa bakal cawapres dari hasil survei Litbang Kompas yang diturunkan di Harian Kompas beberapa hari lalu. Hari Rabu 24 Mei lalu tepatnya. Masih ada Mas Yohan Wahyu, peneliti dari Litbang Kompas, Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar, Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat. Sekarang saya ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, setuju nggak kalau orang bilang dan banyak pengamat mengatakan, waduh, ini dengan bakal capresnya yang bersaing cukup ketat, nggak ada yang dominan dari 3 nama, Ganjar, Anies, Prabowo, berarti cawapres akan sangat menentukan menangnya calon presiden nanti di Pilpres. Bang Zaki. Kalau dari kami jelas meyakini hal yang sama, karena bagaimanapun capres dan cawapres ini satu paket komplit ya, duit tunggal. Publik saat ini juga bisa melihat ya secara transparan mempelajari jejak rekam baik capres maupun cawapres, itu satu hal. Yang kedua adalah kita berbicara mengenai capres dan cawapres ini tergantung kepada konstituen, tergantung mood publik pada saat ini merepresentasikan satu kelompok, satu konstituen misalnya ya, atau satu semangat. Kita bicara mengenai semangat perubahan gitu. Tentunya kita berharap antara capres dan cawapresnya sejalan gitu. Lalu kita bicara juga selain masalah capres dan cawapres ini, bagaimana ada konsolidasi yang kuat juga partai-partai pendukungnya, mesin politiknya gitu. Ya, disinilah bagaimana partai politiknya ini kan banyak nih masukan-masukan, jangan sampai kemudian konstituennya menginginkan capres siapa, akan memilih siapa, lalu kemudian
malah elitnya dari partainya itu mendukung capres yang mana gitu. Nah ini tentu akan berbahaya juga nanti dalam konteks keterpilihannya di pileg. Iya. Nah ini akan menjadi suatu hal ya yang banyak faktor yang masih juga dipertimbangkan. Berbeda misalnya katakanlah dulu Pak SBY 2009, Pak Joko Widodo 2019. Nah ini kan sama sekali tidak ada incumbent dan suatu sosok yang berbeda sekali. Bahkan kalau kita ingat 2014 Pak Joko Widodo misalnya, ya beliau lumayan tinggi gitu ya. Sehingga sosok cawapres itu katakanlah ada perbedaan saat ini antara Ganjar, Anies dan juga Prabowo. Surveinya beda-beda tipis dan berbagai survei menunjukkan ya termasuk Kompas ini, ya ini kadang yang unggul si A, kadang unggul si B gitu. Ya kan, bahkan terakhir kami tahu Kompas ini kan Prabowo naik nih saat ini. Betul. Padahal pada saat tahun lalu yang kami tahu Prabowo itu terus turun sampai akhir tahun gitu. Lalu mendadak ada dinamika dalam 5 bulan ini, kemudian Pak Prabowo meningkat ini menurut Litbang Kompas. Gitu juga menurut survei lain, ada yang meningkat, ada yang Mas Ganjar dan Mas Anies juga ada gitu. Nah, sehingga menurut kami kita mesti hati-hati aja. Bagaimanapun survei ini adalah salah satu sumber masukan, gitu. Tetapi tentunya akan ada perbedaan. Katakanlah misalnya bisa menciptakan momentum. Mas Ganjar ini kan misalnya, ini contoh aja. Maret sempat drop ya katanya kan karena kasus Piala Dunia usia 20. Lalu setelah deklarasi ada peningkatan. Nah begitu juga ini Mas Anies di tahun lalu sempat meningkat drastis, termasuk saya baca di Kompas kan ada Oktober 2022. Sehingga bagi kami kontestasi Pilpres ini seperti lari maraton ya. Finishnya bukan 100 meter di depan, sehingga ketahuan nih kalau kita unggul saat ini ya ini sebentar lagi masuk finish nih gitu. Ya kan? Tetapi ini masih panjang perjalanan. Ya, kita perlu atur endurance, ya, butuh daya tahan, kita perlu atur juga ritme, gerak, dan tentu momentum gitu. Bagaimanapun kalau bicara mengenai strategi, saat ini kita sudah di dalam rombongan besar. Nah, kalau lari atau balap sepeda ada nih namanya rombongan besar. Kalau lomba, Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo ini adalah di rombongan besar itu gitu. Lalu siapa nih di antara ini yang akan kemudian melejit dan maju ke depan, unggul di garis finish? Ya lagi-lagi tergantung kebersamaan. Kalau dalam balap sepeda itu dalam rombongan besar ada strateginya. Siapa peluncurnya, siapa yang mensupport atau mendukung ini balap yang akan sprint di saat-saat terakhir. Nah sehingga kerjasama tim ini menjadi sangat penting ya. Kami bersyukur koalisi perubahan ini tidak mengalami perubahan koalisi 1 tahun lebih ini. Sangat kompak, capresnya jelas, cawapresnya juga sebenarnya sudah di dalam kantong Mas Anies. Kita hanya menunggu momentum yang tepat ya. Dan juga bagian dari strategi bagaimana deklarasi nanti, pengumuman namanya nanti ini bisa menciptakan tadi efek kejut, lalu membalikan atau semacam ada rebound effect gitu kalau kita bicara bahasanya teman-teman Kompas ya. Gitu. Dan kemudian bisa naik nih, karena peak performance yang kita harapkan adalah 14 Februari 2024. Malah bagus saat ini kami di 3 besar, capres kami ya. Mas Ahaye juga tadi 3 besar ya, ini membuat bagaimanapun seperti disampaikan oleh Mas Ahaye, fokus saja pada kerja-kerja bantu rakyat ya, karena rakyatlah yang akan menentukan nantinya hasil survei apapun itu. Kalau baik jangan terlena, kalau misalnya dianggap kurang baik ya itu jadikanlah sebagai pemacu kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk rakyat. Jadi tampaknya kalau dengar penjelasan Mas Zaky, walaupun namanya beredar kemana-mana, termasuk banyak cocoknya di atas 5% dengan Ganjar, 7,2% dengan Pak Prabowo, nama Mas Ahaye ini akan tetap di sekitaran koalisi perubahan. Saya menangkap itu. Mas Wahyu, sedikit deh dari Anda. Kalau melihat bahwa ini akan sangat strategis untuk strategi pemenangan di Pilpres, untuk menentukan siapa calon wakil presidennya, Anda melihat nama-nama yang akan dari pengalaman ya, pengalaman survei Litbang Kompas juga spesifik untuk calon wakil presiden tadi seperti Anda katakan Pak Ma'ruf Amin tiba-tiba akhirnya muncul begitu. Apakah ini juga akan terjadi hal yang sama dengan kondisi beberapa survei walaupun ada nama-nama yang selalu saya menyebutnya juara kelas survei gitu, Ridwan Kamil, Sandi Uno dan ada nama-nama lain yang selalu muncul termasuk Ahaye, Pak Erlangga Hartarto selalu menjadi pertimbangan. Tapi ini melihat situasi ini akan bisa muncul tokoh lain di luar survei. Menurut Anda, Mas Wahyu, Litbang Kompas? Iya, pasti ya. Tentu survei itu kan sebenarnya juga menampung ruang publik sejauh mana orang-orang yang sebenarnya punya
masuk dalam memori publik, artinya sudah populer, itu cenderung kemudian disebutkan oleh responden gitu ya. Jadi memang aspek popularitas yang masuk ruang publik, yang masuk memori responden, itulah yang lebih banyak kemudian bermain dan mempengaruhi persepsi dan emosi publik. Sehingga kemudian ketika disurvei, nama-nama itu yang muncul. Saya sih melihatnya, tadi yang saya sampaikan di awal, Wapres ini bobotnya tidak sekedar elektoral. Dia akan lebih banyak bobot yang sifatnya non-elektoral, ya, pengalaman kemarin. Tapi Pak Ma'ruf Amin itu bobotnya di situ begitu ya? Bobotnya di situ. Nah, artinya peluang itu juga bisa saja terjadi dengan kalau kita melihat ini kan sebenarnya saling intip ya, sesuai judul kita pagi hari ini. 3 capres yang potensial kan Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini saling intip. Siapa cawapres masing-masing lawannya? Karena kalau kita melihat ada 3 momentum yang bisa menjadi lonjakan elektoral, di mana di situ akan mempengaruhi persepsi dan emosi publik. Yang pertama itu deklarasi capres, yang kedua itu deklarasi cawapres, yang otomatis menjadi pasangan capres dan cawapres. Yang ketiga dalam momentum kampanye, dalam hal ini khususnya debat kandidat. Disitulah yang akan mempengaruhi persepsi, emosi, sehingga kemudian ketika nanti misalnya pasca debat kita survei, itu akan banyak potensi perubahan naik turun dinamika itu akan terjadi di situ. Nah, kembali kepada potensi cawapres, saya pikir 2 kemungkinan itu bisa terjadi. Bobot elektoral tetap dipertimbangkan meskipun tidak utama, tapi bobot non elektoral saya pikir akan lebih banyak bermain di situ. Apakah representasi tadi diskusi kita nasionalis, religius, Jawa non Jawa, militer, sipil gitu ya, atau kemudian misalnya kalau kita lihat pertarungan, kalau kita melihat mengacu survei, peta yang jadi pertarungan dari 3 pasangan calon ini sebenarnya adalah peta Jawa Timur kalau kita lihat ya. Karena misalnya Pak Anies lebih kuat di Jawa Barat, DKI, Pak Prabowo lebih kuat di Jawa Tengah, Pak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Prabowo juga sebagian Jawa dan luar Jawa. Jawa Timur ini relatif terbuka gitu ya. Jadi yang ini yang mungkin pertimbangan itu juga bisa saja menjadi pertimbangan yang sifatnya bisa non elektoral gitu, yang saya lihat yang akan jadi kalkulasi politik. Jadi pada prinsipnya selain potensi kemenangan, yang juga akan jadi pertimbangan adalah potensi bagaimana keberlangsungan pemerintahan 5 tahun ke depan, khususnya pertimbangan proyeksi elektoral di 2029 agar jangan sampai cawapres ini menjadi pengganggu dalam tanda kutip gitu ya. Ya, oke. Kalau dari analisa Mas Wahyu, Bang Dev, Golkar ini kan kita melihatnya mirip dengan PD Perjuangan. Saya rasa juga mirip dengan Pak Prabowo Subianto dengan Gerindranya begitu. Apakah setuju juga bahwa analisa-analisa ini, karena kalau dengan analisanya Mas Wahyu secara garis besar dalam survei Litbang Kompas ini, berarti Golkar harus mempertimbangkan juga kalau capresnya sudah ada 3 besar, Pak Erlangga nggak masuk di situ, tetap masih diupayakan untuk bisa, kita tahu Golkar ini pasti akan menjadi pertimbangan dari semua koalisi untuk kemudian diajak bergabung. Itu peran bandulnya Partai Golkar. Nah, bukan tidak mungkin ini termasuk juga untuk calon wakil presidennya, dan nanti itu akan terjadi perubahan bahwa nama Ridwan Kamil dari Partai Golkar walaupun baru masuk ini akan menjadi bargaining position bagi Partai Golkar. Menurut Anda, Bung Dev? Ya gini, ya ini kan namanya masukan dan juga pandangan dari peneliti ya. Ini yang wajib kita serap dan juga kita lihat untuk kita pertimbangkan dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik ataupun sikap-sikap ke depan. Tapi kalau sikap Pak Hatta itu tidak ada perubahan, tetap yang sama. Bahwa Pak Erlangga sebagai calon presiden, akan tapi kita juga memiliki fleksibilitas. Kalau memang bisanya akhirnya calon wakil presiden, ya bisa aja kita pertimbangkan. Akan tapi namanya masih tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, kenapa? Karena beliau itu adalah ketua umum, beliau itu adalah lambang partai. Juga di dalam pemilu nanti itu salah satu kunci dan juga untuk pemenangan Partai Golkar secara keseluruhan adalah kita memiliki calon presiden ataupun wakil presiden dari Partai Golkar. Dan selama ini sejauh ini seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia
baik yang duduk di kursi DPR RI hingga DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan juga seluruh elemen kader Partai Golkar, para kepala daerah, semuanya telah menyiapkan jaringan untuk memenangkan hal tersebut. Oke. Ya, mungkin dapat dibantah dengan hasil survei A, B, C, D. Nah, kan tapi ya jaringan yang sudah dibangun ini kan sudah jaringan yang sudah berjalan secara organik ataupun secara non-organik, dan ini yang tidak boleh kesampingkan begitu saja, dan ini yang harus terus didorong agar soliditas dan semangat kader Partai Golkar itu jangan sampai luntur. Dan tetap kita tuh yakin bahwa yang kita calonkan itu adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Dan juga mesti diingat bahwa saat ini masyarakat masih terfokus kepada calon presiden. Ya. Dan bila kita menorong calon wakil presiden, itu harus calon wakil presiden itu yang benar-benar sepemikiran, senada, yang benar-benar sevisi dengan calon presidennya. Oke. Kita dorong dan kita sesuaikan, kita cocokkan dengan calon presiden yang paling tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga yang bisa diterima dan bisa diterpilih dengan baik. Ya, oke. Dimengerti. Jadi di titik itu optimisme Partai Golkar dengan nama Airlangga Hartarto masih muncul karena harmoni dengan siapapun cawapresnya itu memang harus terjalin. Dan saya tahu Pak Airlangga Hartarto bisa cair dengan siapapun. Mas Yohan Wahyu, ini sorotan terakhir sebelum bagian akhir dari obrolan kita pagi ini sebagai bagian dari membahas sederet opsi figur cawapres yang diturunkan di Litbang Kompas nih di Harian Kompas hari Rabu. Cepat atau lambat, karena tadi Anda mengatakan salah satu momentumnya adalah deklarasi cawapres dari masing-masing bakal capres nantinya, itu juga penting. Cepat atau lambat, segera atau tidak segera menghadirkan cawapres ini bagi capres, seberapa penting itu? Dan apakah ini akan mempengaruhi kemudian nanti 43% ini dalam survei selanjutnya itu akan mulai berkurang karena sudah mulai kelihatan. Sekarang kan saya menganggapnya, saya pun gitu masih bingung ini siapa sih sebenarnya akan menjadi bakal cawapres dari masing-masing bakal capres. Mas Wahyu. Iya, saya melihatnya 3 momentum tadi pasti punya potensi efek ya, efek kejut lah kalau dari bahasa Mas tadi. Jadi pasti itu akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi persepsi, dan kemudian orang bisa saja kemudian dia tertarik atau tidak tertarik. Jadi karena persepsi dari kelindan gitu ya. Jadi ketika pemilihnya Pak Anies kemudian mengumumkan cawapresnya siapa, itu pasti akan berpotensi menambah elektoral atau sebenarnya stagnan atau bisa saja menurun gitu ya. Jadi memang ada daya tarik tersendiri ketika pasangan capres dan pasangan capres dan cawapres itu sudah terbentuk gitu ya. Jadi nggak asal cepat deklarasi cawapres, tapi juga harus tepat gitu ya Mas Wahyu. Tepat. Karena itu kan sebenarnya momentum itu kan penting. Politik itu kan sebenarnya momentum ya. Jadi saya pikir ini kan 5 bulan sebelum pendaftaran, banyak waktu yang sebenarnya bisa dilakukan. Bahkan kalau tadi logika Mas Bayu, bisa saja capres itu tidak hanya 3 orang gitu ya, bahkan bisa aja 2, bisa aja 4. Potensi itu kan sebenarnya masih terbuka lebar ya. Kita tidak tahu dinamika elit politik sampai sejauh mana saat ini. Tadi Pak Dev bilang bahwa sampai saat ini keputusan Golkar kan tetap ya tidak mengubah hasil Munas bahwa Pak Airlangga Hartarto tetap capres. Jadi kita jangan bayangkan capres itu 3 orang, 2 orang, bisa saja 4, karena memang konfigurasi perolehan kursi masih memungkinkan. Kemarin masih memungkinkan. Oke. Nah, dari kaitan itu Bang Dev, Anda setuju, tapi saya menangkap saja dan menyampaikan kepada Bang Dev dan terutama Bang Zaki, sebetulnya masyarakat berharap bisa cepat tahu nih siapa sih capres cawapresnya. Nah, ini penting juga bagi Golkar sebenarnya, atau memang harus saling intip terus sampai detik-detik terakhir, Bang Dev? Saling intip-intip, masa jangan intip keluar mandi aja ya. Iya, jangan. Gini, memang sudah terjadi animo ataupun juga rasa penasaran yang luar biasa di masyarakat tentang siapa calon presiden kita. Tapi ya jangan juga terlalu tergesa-gesa, karena ya, segala sesuatu memang harus sesuai dengan waktunya. Karena kalau kita ingat waktu 2014 Presiden Jokowi itu baru dicalonkan resmi dari PDIP itu hanya beberapa hari menjelang pendaftaran. Ya, jadi segala sesuatu memang harus tepat pada waktunya. Walaupun pada saat itu animo masyarakat sudah sangat menguat, mengental, tapi bukan berarti langsung dicalonkan. Jadi
kita tunggu saja ya, yang memang sudah deklarasikan baru Pak Ganjar dan juga Anies. Pak Prabowo ini baru resmi kan calonkan oleh internal partai, tapi secara koalisi belum jelas, jadi bisa dikatakan tiketnya belum full. Jadi semuanya masih serba menunggu. Ya kita sabar saja dulu, jangan terlalu tergesa-gesa karena semuanya itu akan indah pada waktunya. Oke, singkat Bang Zaki, hanya karena saya ada sedikit terbatas waktu. Sebetulnya yang kita tunggu cepat itu karena udah cepat deklarasi capresnya itu kan Koalisi Perubahan. Akan cepat juga nggak nih cawapresnya? Kan tinggal sama PKS sama Demokrat dan sudah ada kisi-kisinya dari Anda nih. Kalau agamis sudah, nasionalisnya gitu. Kok nggak dijreng juga? Bang Zaki? Ya, kalau dari kami melihatnya seperti ini, bagaimanapun kan ini adalah kebersamaan dari 3 parpol ini, ada pertimbangan juga dalam menentukan masalah momentum. Ya, kita masih hati-hati. Tapi ada 2 hal yang ingin kami ingatkan. Pertama, ini adalah Pilpres Indonesia, bukan Pilpres Jakarta, bukan Pilpres Jawa Tengah. Setuju. Kalau hari ini saya ngobrol misalnya katakanlah di Cibubur gitu, berdiskusi mengenai suatu hal diumumkan. Ini bisa hari ini, bisa besok paling lambat nyampe di katakanlah di Tanjung Priok gitu, atau di Cengkareng gitu. Begitu juga kalau di Jawa Tengah hari ini bicara di Semarang, mungkin hari ini atau besok teman-teman di Magelang sudah tahu. Tapi Indonesia gitu. Bahkan saya misalnya nih kan, dapil saya di Kalimantan Barat gitu. Kadang-kadang 1,5 jam perjalanan dari Pontianak ibu kota aja, itu masih ada yang sinyalnya, mohon maaf nih, nggak ada sinyal gitu loh, ya nggak ada sinyal, nggak ada apa, sehingga harus ketemu langsung. Itu satu hal. Yang kedua, ada perbedaan jelas antara sekarang dengan 2019. 2019 kita mau last minute bisa, karena Agustus menuju April 8 bulan. Kalau kita belajar dari berbagai pilpres, termasuk pilpres di Amerika misalnya, momentum itu adalah 6 bulan gitu minimal. Nah kalau sekarang mau last minute, ini November gitu, menuju ke Februari itu hanya 4 bulan. Waktunya sangat-sangat minim. Jadi kalau ada yang kemudian mengarahkan last minute, mungkin itu yang mau capresnya kalah mungkin gitu. Atau kalau mungkin momentumnya hilang. Momentumnya hilang gitu. Karena jadi Koalisi Perubahan akan segera dong mengumumkan deklarasi cawapres. Lihat, masih terus menilai, melihat situasi, karena bagaimana keputusan ini kan ada di Mas Anies Baswedan sebagai pemimpin koalisi, Demokrat, Mas Ahy punya komitmen. Kita berikan mandat kepada beliau, kami memahami memang butuh waktu untuk memutuskan. Ya kalau kita bicara 6 bulan, berarti sebelum Agustus lah gitu, antara Juni atau Juli ini gitu. Karena bagaimanapun, Mas Yohan juga sangat memahami tentunya. Setiap bulannya itu tidak mudah untuk meningkatkan elektabilitas. Tidak mungkin mendadak bisa naik 15%, 20% dalam waktu 1 bulan gitu. Itu butuh kerja keras, menanam fondasi di bawah, mesin politik harus diperkuat, dan kenaikan tiap bulannya tentu tidak akan banyak. Jadi kalau misalnya baru di November memutuskan siapa cawapresnya, sedangkan katakanlah elektabilitasnya nomor 2, nomor 3, ya itu sama aja bunuh diri menurut kami gitu, ya kan? Beda kalau nomor 1 dan sudah jauh nih meninggalkan capres-capres lain, surveinya ya mau last minute November, oke saja gitu. Itu kira-kira dari kami. Ya, saya setuju dengan Anda. Saya rasa tidak akan terlalu mepet betul sampai di November, karena butuh kerja keras untuk seluruh Indonesia bisa mengetahui atau sosialisasi pasangan nantinya. Jadi kita tunggu Juli, Agustus seperti prediksinya Bang Zaki. Untuk pagi hari ini cukup dulu di sini, biar kita makin panas, dan terima kasih sudah ditambah wawasannya dengan obrolan pagi ini. Bang Dev, Bang Zaki, Mas Wahyu, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Bang Dev. Baik, Bang Zaki, Pak Wahyu. Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya dan juga ada perbincangan nanti beberapa waktu ke depan. Kami akan jeda dan ada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Gestur politik apa ini dan apa saja yang dibahas? Usai jeda kami sampaikan informasi selengkapnya. Pergi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingswood. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saat Stimuno dibuat oleh produsen yang menjamin seluruh proses produksinya, itulah kenyamananku menggunakan produk yang bermutu dan halal. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bisa, udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara Gubernur Kalimantan Tengah membuka Festival Budaya Isen Mulang dan Festival Kuliner Nusantara 2023. Sejumlah festival ini diharapkan dapat mempromosikan pesona pariwisata Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, membuka Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Kuliner Nusantara (FKN) tahun 2023 di halaman Gor Serbaguna Indoor Palangkaraya Senin lalu. Wakil Gubernur Edi Pratowo menyebut FBIM merupakan ajang kreativitas pelaku seni dan budaya untuk mengekspresikan karya-karya seni daerah yang menggabungkan unsur tradisional, kearifan lokal, serta seni modern melalui beragam lomba daerah dan menjadi media untuk mempromosikan pesona pariwisata Kalimantan Tengah di mata internasional. Secara khusus disampaikan oleh Bapak Gubernur dan perlu untuk diketahui seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2023 ini, kita telah mengembangkan beberapa objek wisata, di antaranya mempercantik bundaran besar yang akan menjadi ikon Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencirikan ornamen telabang. Juga membangun rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan yang nanti bisa melayani masyarakat kita di wilayah barat. Pembenahan Waterfront City dan penataan Jembatan Kahayang. Wakil Gubernur Edi Pratowo berharap dengan terlaksananya kegiatan ini dapat merefleksikan nilai-nilai falsafah Huma Betang yang merupakan simbol kehidupan dan kerukunan di dalam keberagaman masyarakat di bumi Tambun Bungai
Bumi Pancasila Tanah Berkah Kalimantan Tengah. Pembukaan FBIM dan FKN tahun 2023 ini juga dihadiri secara khusus oleh anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ivo Sugianto Sabran. Iksan dan Doni, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saudara, sebanyak 24 perempuan dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan di momen peringatan Hari Kartini ke-144 di tahun 2023 ini. Penghargaan ini diberikan karena mereka dinilai telah berjasa serta berprestasi terhadap kiprah perempuan. 24 perempuan dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan mendapat penghargaan karena dinilai telah berjasa serta berprestasi terhadap kiprah perempuan. Mereka berprestasi dalam bidang kesehatan, pertanian, hingga pendidikan. Dalam kesempatan ini, para perempuan mendapatkan piagam dan uang pembinaan senilai 3 juta rupiah yang diberikan oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi serta wujud kepedulian pemerintah terhadap kiprah perempuan dan organisasi perempuan di Sulawesi Selatan yang menginspirasi. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mendorong para perempuan untuk terus meningkatkan prestasi di semua bidang pembangunan. Ya, kita melihat bahwa memang ada kecenderungan perempuan-perempuan lagi meningkat tren trust publik dan kemudian rataan juga tentang mengambil peran juga semakin meningkat ya. Kelihatan dari beberapa lulusan-lulusan kita itu kebanyakan justru dari perempuan-perempuan. Maka tentu kami hanya memesankan bahwa bagaimana kemudian ada perimbangan tetap sebagai pembina untuk keluarga-keluarga, terutama untuk anak-anak. Peran-peran sebagai ibu rumah tangga tetap dijalankan dengan baik, tapi tetap juga optimis bahwa bagaimana mengimbangi keduanya sesuatu hal bukan yang mustahil. Salah satu penerima penghargaan adalah Yusmiati. Perempuan berprestasi di bidang pertanian ini berperan aktif dalam mengelola lahan tidur untuk ditanami sayuran. Langkah ini pun memberikan dampak besar bagi lingkungan dan dapat mengurangi biaya konsumsi. Kami berinisiatif mengajak ibu-ibu untuk memanfaatkan pekarangan di depan rumahnya. Kenapa saya katakan begini? Karena saya selaku ibu rumah tangga merasakan pengeluaran semakin banyak per hari. Jadi saya mengajak ini ibu-ibu untuk menekan pengeluaran setiap hari dan kemudian meningkatkan taraf kesehatan juga dan menekan juga angka stunting. Diharapkan dengan adanya penghargaan ini, perempuan di Sulawesi Selatan dapat terus berkarya dan menebarkan hal positif di lingkungannya. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, modal menjadi hal utama dalam membangun usaha. Seorang pengusaha UMKM di bidang kaos kaki dan sarung tangan di Jakarta Utara kini semakin berkembang berkat kredit usaha rakyat atau KUR. Didukung dengan pemasaran langsung maupun digital, omsetnya pun sebulan bisa mencapai 500 juta rupiah. Nah, seperti apa kisahnya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di rumah sekaligus gudang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, Mulyadi menjalankan usahanya. Lantai satu rumahnya penuh dengan berbagai produk yang ia jual, mulai dari kaos kaki, sarung tangan, dan sejenisnya. Usaha yang dia rintis dimulai pada tahun 2012 lalu. Berawal dari pedagang eceran kaos kaki, kini dia sudah menjadi UMKM yang cukup ternama sekaligus distributor kaos kaki di kawasan kota Jakarta Utara. Berkembangnya usaha Mulyadi tidak lepas dari niat kerja keras serta adanya modal. Dari tahun 2012 lalu, Mulyadi mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR BRI senilai 25 juta rupiah. Usahanya semakin berkembang, hingga yang terakhir dia mengajukan pinjaman usaha mencapai 500 juta rupiah untuk 4 tahun. Alhasil usaha yang dirintis kini semakin besar. Namanya kita supplier itu kan butuhkan barang kuantitas yang banyak ya. Setiap pedagang pasti kekurangan modal lah bahasanya ya. Kadang-kadang dengan adanya program BRI seperti KUR tadi sangat membantu kita sekali dengan permodalan. Jadi semakin komplit
barang yang kita jual itu pedagang itu semakin senang belanja ke kita. Pinjaman biasa mencapai berapa, Pak? Yang terakhir 500. Dalam menjalankan usahanya, Mulyadi dibantu sejumlah karyawannya. Berkat kegigihan Mulyadi, dia mampu membuat brand kaos kaki sendiri dan perlahan juga mulai dikenal publik. Di era digital seperti saat ini, tidak hanya penjualan langsung atau offline saja, tetapi pemasaran juga dilakukan melalui 2 marketplace. Meski diakui Mulyadi, jumlah penjualan langsung saat ini masih lebih besar daripada marketplace. Perbandingan sih masih di offline kita ya, cuman semakin ini sekarang sih udah makin bertingkat di offline di online juga. Sangat yang mengimbangin lah ya. Mulyadi mengakui modal kur yang dia dapatkan sangat penting. Usaha yang berkembang membuat omset penjualannya meningkat drastis. Rata-rata sebulan, dia bisa meraup hasil penjualan minimal 500 juta rupiah. Sementara itu, pemerintah melalui BRI terus meningkatkan realisasi alokasi kur. Tahun 2023 ini, BRI mendapatkan alokasi kur pemerintah senilai 270 triliun rupiah. Alokasi ini meningkat dari tahun lalu yang sebesar 257 triliun rupiah. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengatakan, BRI optimis dapat menyalurkan alokasi kur tahun ini lantaran melihat capaian penyaluran kur tahun lalu bisa mencapai 252,38 triliun rupiah untuk 6,5 juta debitur. Hal tersebut tidak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan kur dengan rata-rata 1 triliun rupiah per hari. Dengan adanya kur dan bunga rendah, diharapkan bisa membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya, terutama pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ervan Wahyudin, Kompas TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi politik, Saudara. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan ini digelar di Istana Bogor, Jawa Barat. Mobil Prabowo Subianto terpantau memasuki Istana Bogor pada Kamis siang. Pertemuan antara Prabowo dan Presiden ini berlangsung secara tertutup. Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek, Pratikno, menganggap wajar pertemuan Presiden dengan menterinya. Pratikno mengaku tidak mengetahui agenda pertemuan Presiden dan Prabowo ini. Tapi kalau bertemu antara Presiden dengan menterinya kan biasa. Tapi agendanya memang ada di istana untuk pertemuan di Istana Bogor siang hari ini. Atau agenda internal? Ya, jadi saya katakan saya nggak membaca jadwalnya Pak Presiden. Jadi kalau menurut saya ya wajar aja kan menteri ketemu sama nggak ada Pak Presiden memanggil menterinya kan biasa. Sementara itu, terkait pertemuan Prabowo dan Presiden, Partai Gerindra menilai itu adalah hal yang wajar. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut Presiden Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor ini membicarakan masalah pekerjaan antara Menteri dan Presiden. Saya belum tahu, tetapi yang pasti hari ini pertemuannya adalah dalam rangka soal ya pekerjaan antara atau pembicaraan antara Presiden dan Menteri soal pekerjaan lah kan kira-kira begitu. Informasi menarik akan hadir usai jeda untuk Anda mengenai FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Argentina yang dipastikan akan digelar pada 19 Juni mendatang. PSSI menyebut jadwal penjualan tiket akan segera diumumkan. Datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kelihatannya hidupku selalu berbunga-bunga kan? Padahal ada dedikasi untuk tampil all out. Dan kasih yang terbaik buat anakku. Makanya aku perlu me time. Baru Dettol Active Botany. Dengan kandungan bahan alami, wangi green tea bergamot, dan lavender chamomile. Pas buat me time setiap hari.
Perlindungan yang memanjakan untuk selalu slay the day. Dettol Active Botany, memanjakanku, melindungi kami. Maknai siang hari sebagai waktu untuk menyerap perkembangan peristiwa terkini. Saudara, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan dan juga dukungan untuk pemerintah dan juga masyarakat Turki yang terdampak gempa. Jadikan berita dan informasi terpilih sebagai referensi Anda sepanjang hari. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh ye, kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan mix food. Saudara, FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Argentina dipastikan akan digelar pada 19 Juni mendatang. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut jadwal penjualan tiket akan segera diumumkan. PSSI meminta pencinta sepak bola untuk bersabar karena tak ingin mengelola pertandingan ini dengan sembarangan. Federasi ini akan mengumumkan skema penjualan tiket termasuk harga tiket pertandingan persahabatan antara Timnas Argentina dan juga Timnas Indonesia pada 19 Juni nanti. Baik skema maupun harga hingga kini masih digodok agar bisa mengakomodasi antusiasme pecinta sepak bola tanah air. Beberapa hari ke depan karena ini satu pertandingan yang besar. Tentu tim Argentina tidak mau kita kelola asal-asalan. Tim Argentina mau semuanya dikelola secara profesional, termasuk tiket. Karena itu menjadi komitmen kita kepada tim yang kita undang. Nanti akan diumumkan oleh panitia. Tentu itu perlu dihitung betul, terutama kapasitas stadion Gelora Bung Karno kan kita tahu ada batas-batas. Dan kita harus juga ada koordinasi dengan pihak keamanan, khususnya pihak kepolisian, untuk berbagai pihak. Usai resmi diumumkan bahwa Timnas Indonesia bisa melawan Timnas Argentina, Timnas kemudian akan menggelar pemusatan latihan pada 5 Juni mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, mengatakan akan memulai pemusatan latihan jelang laga FIFA Matchday melawan Palestina dan juga Argentina. Sinteyong sudah memanggil sejumlah pemain, baik yang berada di dalam negeri, juga yang bermain di luar negeri. Sin bilang pertandingan ini begitu penting. Dalam keterangannya kepada Kompas TV, pelatih Timnas Sinteyong mengaku pertandingan melawan Palestina dan Argentina ini merupakan pertandingan yang penting. Palestina merupakan tim kuat, apalagi Argentina yang merupakan juara dunia yang memiliki banyak pemain bintang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, ada Mas Richard Ahmad Supriyanto. Mas Richard, selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Ya, ini akhirnya rencana untuk Timnas Indonesia bertanding dengan Timnas Argentina ini bukan hanya hoax begitu ya, sudah diketok palu, sudah jadi nanti tanggal 19 Juni 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, ini supporter nampaknya memang menunggu ya kehadiran Timnas Argentina ke Indonesia. Apa menurut Anda dampaknya bagi sepak bola Indonesia dan juga utamanya bagi para supporter Indonesia?
Yang pertama tentunya kita masih dalam suasana kegembiraan saat timnas kita under 22 menjuarai di Kamboja. Ini menjadi trigger kita dalam mendukung dan merealisasikan timnas Indonesia. Nah, maka dari itu bahwa hadirnya Argentina ke Indonesia ini juga menjadi ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola kita yang ingin bahwa Indonesia harus bisa keluar dari zona nyamannya yang selama ini, tentunya ingin berbicara banyak di kancah internasional, tentunya melalui FIFA Matchday yang bulan ini ada 2 agenda, yaitu tanggal 14 lawan Palestina yang akan diselenggarakan di Bung Tomo, Surabaya, dan juga 19 Juni akan melawan Argentina di Jakarta. Ini yang ditunggu oleh publik sepak bola, yaitu supporter Indonesia pastinya. Iya, Mas Richard, ini kan kemarin juga PSSI meminta adanya dukungan dari pihak supporter, utamanya kedatangan mereka untuk ke GBK pada 19 Juni nanti yang di Jakarta gitu ya. Ada komunikasi khusus dengan PSSI soal ini? Saya sejauh ini sih belum ada komunikasi khusus, tapi memang kemarin Presidium sudah mengeluarkan rilis ya, karena setelah diumumkan oleh pihak PSSI dalam ini Pak Erick Thohir, peminatnya cukup tinggi, tetapi yang ditanyakan adalah harga tiketnya kira-kira berapa gitu, karena banyak yang beredar di grup-grup WhatsApp sangat tinggi, entah itu betul atau tidak saya belum bisa memastikan, tapi itu belum bisa dijawab oleh pihak PSSI. Saya baru akan bisa ketemu pada hari Minggu besok dalam agenda Kongres dan pelantikan kepengurusan PSSI, mungkin ada bicara nanti di agenda itu gitu. Nah, kalau harapan para supporter, harga tiket yang ideal ini berapa? Dari yang termurah, yang terjangkau maksud kami, sampai dengan yang termahal? Ya, kalau ini kan agendanya internasional pastinya, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum, kita sih apresiasi ya, langkah-langkah profesionalnya kita apresiasi, tetapi jangan sampai langkah-langkah ini tidak juga kita diajak bicara, karena teman-teman ingin bahwa kualitas pertandingan ini juga tidak kaleng-kaleng kira-kira gitu. Artinya memang ini sesuatu yang luar biasa, makanya harga tiket juga dimaksimalkan bisa terjangkau oleh teman-teman supporter. Karena saya khawatir banyak supporter dadakan nih yang tiba-tiba ingin memborong tiket misalnya gitu. Karena saya sudah mengendus itu, ada beberapa melalui pejabat-pejabat dan juga para kolega dekatnya federasi ini siap-siap ingin memborong tiket setelah tiket itu diumumkan gitu. Iya, kalau secara angka berapa Mas Richard, supaya bisa jadi pandangan juga untuk PSSI yang mungkin melihat tayangan kita hari ini? Ya, saya kira sih menyesuaikan lah ya. Kalau di VIP mungkin di angka 1 jutaan gitu mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau di tribun saya kira lebih di bawah dari angka 1 jutaan tuh. Supaya memang itu kan ada kelas bawah dan kelas atas ya. Tribun sama tribun atas itu berbeda. Jadi maksud saya bisa di angka 200-300an, tribun bawah di atasnya mungkin seperti apa gitu. Jadi lebih menyesuaikan aja sama dengan karena agenda timnas ini jangan sampai mencederai supporter menurut saya, karena agendanya kalau saya lihat rancangannya dalam 1 tahun ini banyak agenda timnas matchday ataupun babak kualifikasi seterusnya, gitu Mbak. Oke. Angka yang diberikan PSSI normalnya adalah di bawah 1 juta begitu ya, sekitar 300.000 itu paling murah ya. Tapi mungkin ini kan ada dugaan-dugaan sebelumnya kenapa bisa muncul angka 1.350.000 yang sebelumnya sempat viral begitu ya, kabar soal harga tiket begitu, meskipun itu sudah dibantah oleh PSSI bahwa sampai saat ini harga tiket masih digodok. Apakah itu menjadi salah satu cara agar penonton yang datang ke sana adalah mereka yang bisa menjamin ketertiban? Artinya ya memang adalah pengelompokan supporter gitu, supaya nggak sembarangan semuanya pada datang ke GBK kemudian menimbulkan ketidaknyamanan. Itu menurut Mas Richard gimana? Saya sih sudah mengantisipasi ya, mengira-ngira baiknya memang PSSI bisa bekerjasama dengan Presidium Nasional agar bisa mengklaster kira-kira
mana-mana aja yang bisa masuk secara tertib itu. Karena saya setelah pengumuman kemarin ada beberapa masukan ke saya, kalau tidak kebagian tiket gimana caranya. Saya bilang ini kewenangannya kewenangan federasi, nggak mungkin kalau misalkan federasi tiba-tiba karena tiketnya sold out bikin layar lebar misalkan di luar, itu juga nggak mungkin. Nah itu tapi ada indikasi-indikasi itu yang saya coba mencium kalau ada penumpukan massa nantinya kalau tiket itu tidak secara gamblang harga dan juga pendistribusiannya itu akan jauh disruptif. Oke, berarti nanti rencananya pada mau ketemu kan dalam kongres di hari Minggu dengan PSSI. Kira-kira selain harga tiket yang ingin disampaikan, ini skema penjualan yang menurut Mas Richard pantas ini seperti apa? Apakah benar-benar terpusat lewat website PSSI atau koordinasi antar kelompok supporter ini ada pembagian khususnya masing-masing begitu atau seperti apa? Iya, saya kira makanya saya belum tahu persis apakah PSSI akan menunjuk salah satu vendor terkait tiket ini atau seperti apa. Tapi baiknya dibagi skemanya, artinya supporter ini kan juga ingin menyaksikan, artinya supporter murni ya, karena ada beberapa juga kategori-kategori tadi saya bilang. Tapi kalau kelompok supporter murni harusnya bisa melalui PNSSI agar memang bisa terkoordinir dengan baik. Lalu juga ada juga misalkan penjualnya melalui online, itu juga ada. Jadi agar lebih baiknya bisa terakomodir seluruhnya supaya memang nantinya tidak ada mencederai lah terkait soal ingin menonton timnas kebanggaan kita tentunya. Oke, berarti singkat saja nih Mas Richard, sudah dilakukan komunikasi terhadap kelompok-kelompok supporter, artinya kan ini nanti kita akan menyambut tim juara dunia begitu ya. Tentu harus dijaga kenyamanan mereka, profesionalitas kita para pemain dan juga supporter. Artinya teman-teman supporter bisa menjaga tanggung jawabnya untuk sama-sama menyukseskan gelaran ini? Pastinya penonton ini akan multi ya, artinya tidak hanya mendukung timnas Indonesia, tapi pasti ada fansnya Messi secara personal maupun secara klub. Messi ada fansnya Martinez secara personal maupun klubnya. Artinya di Indonesia itu banyak varian menurut saya gitu, dan itu akan pasti meludak dan makanya pentingnya federasi berkomunikasi dengan supporter dan juga stakeholder itu pihak keamanan begitu ya istilahnya ya. Agar memang ini akomodir dengan baik gitu secara timnasnya Indonesia maupun timnas Argentina yang nantinya berada di Indonesia juga lebih nyaman kira-kira gitu. Iya betul, utamanya harapan kita bersama agar nanti pertandingan antara timnas Indonesia dan juga timnas Argentina ini bisa menghibur masyarakat Indonesia begitu ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita para supporter masyarakat Indonesia ini bisa mendukung timnas Indonesia supaya mereka juga bisa mendapatkan pengalaman berharga, kemudian juga bisa belajar sikap profesional dari para pemain dunia. Terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi ini Mas Richard. Sampai ketemu lain waktu dengan informasi yang lebih menarik lainnya. Atau kita ketemu di stadion? Boleh banget, semoga saya juga bisa dapat tiketnya untuk bisa menonton Messi dan kawan-kawan dan juga timnas Indonesia andalan kita. Terima kasih Mas Richard. Terima kasih Mas, sama-sama. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan segmen Kompas Bisnis, di mana Yusuf Kala ini sempat mengatakan bahwa Indonesia ini harus bayar utang setiap tahun senilai 1.000 triliun rupiah. Masalahnya, Indonesia yang dimaksud Yusuf Kala ini adalah utang pemerintah saja atau dengan utang swasta. Kita akan cek faktanya. Kompas Bisnis sudah mengunyah data utang Indonesia untuk Anda selengkapnya. Denis Oktania akan hadir untuk Anda, saudara. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa
bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelembab deterjen tumbuhan. Saat sakit batuk dan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Capek, kurang ion, stop, tarik nafas. Minum Isoplus Coco, baru nih. Isotonik yang seenak kelapa muda Thailand, plus 7 ion lengkap, cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya, bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco, baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand, ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent Hydration dari Wingsfood. Malam hari, perbarui informasi peristiwa di Nusantara dan mancanegara. Pasca peristiwa pembakaran pesawat Susi Air, tim gabungan TNI Polri melaksanakan patroli udara. Buka Cakrawala Berita dengan referensi Kompas Malam. Demikianlah informasi di Kompas Malam, sampai jumpa. Live pada jam-jam berikut di Kompas TV, didukung oleh Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Kompas Bisnis bersama saya Gleni Soktania. Seperti biasa nih saudara ya, di tahun politik ya, utang Indonesia ini menjadi sorotan dan yang akan selalu dibahas. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan juga 12, Yusuf Kala bilang bahwa Indonesia harus membayar utang senilai 1.000 triliun rupiah per tahun. Ekonomi ada masalah dalam negeri, luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam kesalahan itu, walaupun. Tetapi kita bisa berbuat. Nah, saudara, benarkah Indonesia setiap tahun membayar utang 1.000 triliun rupiah? Kita recheck dulu gimana datanya dari angka yang dirilis dan dihitung oleh Kementerian Keuangan. Pertama kita akan lihat sebenarnya berapa sih posisi utang yang dimiliki oleh Indonesia. Saat ini saudara, kita lihat ini dia angkanya dan juga datanya. Posisi utang Indonesia ada di angka 7.849,89 triliun rupiah. Jika dilihat dari rasionya terhadap PDB, posisi utang Indonesia terhadap PDB adalah 38,15%. Utang ini terdiri dari penerbitan surat utang negara dan juga kredit. Ya, kita lihat surat berharganya itu ada sekitar 7.000 triliun rupiah dan juga pinjamannya sekitar 842 triliun rupiah. Komposisi paling banyak ini dari dua ini dan juga utang Indonesia kita tahu sempat membengkak akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 lalu. Namun di tahun ini berangsur turun dan bisa dilihat dari angka rasionya yang dalam tren penurunan sejak April 2022. Saat itu rasio utang terhadap PDB ada di angka 39,09%. Dalam Undang-Undang Batas Aman Utang Pemerintah ini adalah maksimal 60% dari PDB. Sementara komposisinya adalah sebagai berikut. Kita lihat dengan nilai utang yang tadi, pemerintah punya dua kewajiban, yaitu
pokok cicilan dan juga bunga utang. Sederhananya nih saudara ya, kalau kita ngambil cicilan mobil ataupun KPR, di dalam hitungan pokok bunga ini juga ada pokok utang dan juga beban bunga yang harus dibayarkan. Sama, utang pemerintah juga harus demikian. Kita lihat dulu angka terkecilnya, yaitu pokok utang atau cicilan. Kami pakai data 3 tahun yang bersumber dari Nota Keuangan beserta APBN 2023. Pemerintah nih ya harus di tahun 2021 lalu membayar pokok cicilan senilai 83,6 triliun rupiah. Dan ini adalah bagian dari total utang yang kami sebut di awal. Ada utang yang jatuh tempo seperti surat berharga negara dan juga utang dari kredit. Angka tiap tahunnya ini berbeda karena utang yang ditarik tiap tahun juga berbeda. Apa konsekuensi jika negara punya utang? Ya, tentu saja paling di depan mata adalah bunga utangnya ini. Ya, kita cek lagi faktanya dari sumber yang sama. Setidaknya saudara, Indonesia bayar bunga utang ya per tahun itu adalah sekitar 400 triliunan lah ya. Kita lihat di tahun 2023 itu angkanya adalah 441,9 triliun, di 2022 ada 403,9 triliun, di 2021 343,5 triliun rupiah. Kalau di jumlah cicilan dan juga bunga utang, apakah sampai 1.000 triliun? Anda simpulkan sendiri. Jadi ya, Indonesia yang dimaksud oleh Pak JK sebelumnya di awal tadi adalah utang pemerintah ya, atau termasuk dengan utang swasta. Dalam APBN yang dirilis Kementerian Keuangan, pemerintah selalu bilang bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir bulan April 2023 berada di batas aman, jauh di bawah 60% PDB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia dinilai aman, yaitu nilainya adalah 38%. Karena kalau dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, jauh sekali saudara ya. Amerika nih ya, rasio utang terhadap PDB-nya adalah 125%. Banyak banget ya. Tetangga kita, Malaysia 69%, Thailand 61%. Dan memang nih ya, Indonesia ini lebih rendah. Tapi yang namanya utang tetap perlu diwaspadai ya. Kita ambil contoh misalnya kita punya gaji 2 juta. Kalau 400 ribunya cuma buat bayar utang, sisanya buat kebutuhan pokok. Kalau sakit, pasti terseok-seok juga. Kondisi individu ini sama persis yang dihadapi Indonesia saat pandemi tiba-tiba datang. Soal utang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mulai mengantisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang sudah pasti akan memengaruhi utang Indonesia. Pemerintah mengklaim akan tetap berhati-hati mengelola utang lewat pembiayaan dalam negeri dibanding luar negeri. Hingga tanggal 30 April, pembiayaan utang mencapai 223,9 triliun. Penerbitan utang sampai dengan akhir April mencapai 243,9 triliun. Ini memang meningkat dibandingkan tahun lalu, terutama karena memang mengantisipasi dari kenaikan suku bunga Fed Fund Rate maupun suku bunga di dalam negeri. Dari total SBN 240 triliun dalam hal ini adalah 35% dari APBN. Kita mengantisipasi dalam hal ini dengan penerimaan yang cukup besar, maka dari sisi penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan penerbitan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang cukup baik pada kuartal 1 ini. Sukuk tabungan ST010 yang ditawarkan pemerintah mulai menipis kuotanya. Yuk investor siap-siap nge-war buat mendapatkan sisa stok sukuk bunga. Selengkapnya akan hadir usai jeda.
Simple Jam sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Jam, pelopor deterjen tumbuhan. 7 larangan dan pelanggaran berat anggota TNI. 1. Penyalahgunaan senjata api dan amunisi bahan peledak. 2. Penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengedar maupun pengguna. 3. Desersi dan insubordinasi. 4. Perkelahian dengan rakyat antar anggota TNI dan Polri. 5. Pelanggaran susila. 6. Penipuan, perampokan, dan pencurian. 7. Perjudian, backing, illegal logging, dan illegal mining. Patuh hukum dan setia negara adalah sumpah Tentara Nasional Indonesia. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 58 tahun lalu, rubrik Opini Kompas setia mengusung jurnalisme berkualitas berbasis opini dari para ahli. Membahas berbagai topik aktual, penting, dan menarik. Mulai dari politik, ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, teknologi, mitigasi bencana, hingga kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Rubrik Opini Kompas menghadirkan ruang dialektika yang sehat, analisis-analisis yang reflektif, kontemplatif, dan mencerahkan. Perspektif unik para ahli yang kompeten membantu masyarakat memahami berbagai isu dan juga menawarkan solusi. Mari membiasakan diri memahami duduk perkara melalui opini para ahli. Jadilah masyarakat yang tercerahkan dan mencerahkan. Pemerintah kembali menawarkan sukuk retail kepada masyarakat. Kali ini yang ditawarkan adalah sukuk tabungan seri ST010 tenor 2 tahun dan juga 4 tahun. Kita akan berbincang pagi ini bersama Ibu Ristianti, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi SBSN DJ PPR Kementerian Keuangan. Selamat pagi Bu Ris. Selamat pagi Mbak Glenny. Ya, boleh dong ini kita. Semoga Ibu dalam kondisi yang sehat ya Bu. Alhamdulillah. Bu, boleh nih untuk di awal kita diupdate dulu untuk kuotanya. Berapa sih kuota untuk ST010 yang ditawarkan dan sudah berapa persen yang terserap hingga saat ini? Iya, Mbak Denis. Jadi sebenarnya untuk ST010 ini sudah dilakukan upsize oleh pemerintah ya Mbak, dari yang target semula itu 10 triliun. Dan sekarang ini sebenarnya untuk tenor yang 4 tahun kan kita keluarkan tenor 2 dan 4 tahun. Yang 4 tahun itu sebenarnya udah habis gitu ya, tapi mungkin coba aja kalau misalnya ada yang Bapak Ibu ingin invest di yang tenor 4 tahun ya, boleh dicoba, siapa tahu nanti kan ada yang pesan gagal gitu bisa masuk. Nah, kalau untuk yang tenor 2 masih ada ya, kira-kira sekarang itu sudah mencapai 80%-nya, jadi masih ada 20%-nya lagi yang bisa untuk dicoba untuk diinvestasikan ya oleh para masyarakat semuanya. Wah, berarti sisanya cukup terbatas nih Bu ya. Kita juga ingin tahu mengapa mengusung tema Green Sukuk di penerbitan ST010 ini? Ya, karena ini sebenarnya spesifikasinya khusus untuk tenor 4 tahun ya Mbak ya, yang Green Sukuk ini. Nah, yang Green ini karena apa? Ini karena adalah komitmennya dari pemerintah untuk mendukung combat untuk yang climate change gitu ya. Jadi pemerintah mendukung untuk lingkungan dan ini asal mulanya karena dari Paris Agreement, Mbak Glenis ya. Jadi semua negara-negara kemudian meratifikasi itu gitu ya. Kemudian komitmen ini juga harus didukung oleh pendanaan juga seperti itu Mbak Glenis. Nah, antara lain salah satu sumbernya itu adalah dari sukuk tabungan ini. Oh, berarti dengan kita membeli sukuk ini kita juga berkontribusi ya untuk bisa menghadapi juga climate change. Nah, ada lagi Bu keunggulan dari ST010 ini?
Ya, keunggulannya kita mulai tahun ini itu kita keluarkan dua tenor. Sebelumnya kan kita hanya keluarkan satu tenor aja yang 2 tahun, maka tahun ini 2 dan 4 tahun. Kemudian ini bisa diinvest dengan cara online sehingga Bapak Ibu sekalian yang ingin berinvestasi itu bisa akses ke ISBN, yaitu platform online-nya yang ada di platform sistemnya masing-masing mitra distribusi seperti itu ya. Dan ini bisa diakses 24 jam dalam sehari, kemudian dalam seminggu itu 7 hari. Jadi walaupun weekend juga masih bisa akses. Kemudian kita lihat dari sisi kuponnya juga, kuponnya menarik ya, karena ini di atas rata-rata imbalan atau bunga dari deposito bank-bank pada umumnya gitu. Kemudian juga pajaknya, pajak terhadap imbalan ini juga cukup rendah, yaitu 10%-nya dari imbalan tersebut. Kemudian juga kuponnya ini kan setiap bulan, jadi mungkin bisa dimanfaatkan ya untuk kebutuhan dalam per bulannya gitu. Nanti para investor ini bisa merencanakan keuangannya setiap bulannya seperti apa, seperti itu, Mbak. Oh, menarik sekali. Lantas bagaimana nih cara masyarakat untuk bisa berinvestasi? Tadi Ibu singgung juga bisa membeli secara online, di mana dan juga butuh berapa lama untuk bisa mengakses ini, Bu? Butuh berapa lama sebenarnya tinggal masuk saja ya ke, kita punya websitenya sebenarnya Mbak Glenis, yaitu www.kemenq.go.id. Ini landing page-nya, terus /sukuk tabungan. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa dapat macam-macam informasi, termasuk memorandum informasi dan sebagainya. Kemudian ada catatan mengenai mitra distribusi di sana, tinggal klik aja mana yang merupakan mitra distribusi yang Bapak Ibu ingin menginvestkan dananya ini gitu ya. Jadi tinggal diklik di situ, nanti terhubung dengan sistem ISBN-nya dari masing-masing mitra distribusi. Nah, nanti tinggal mengikuti saja alurnya seperti itu. Nah, biasanya pemesanan ini harus ditindaklanjuti dengan pembayaran ya. Pembayaran itu diberikan waktu selama 3 jam. Nah, kalau Bapak Ibu sudah langsung membayar, ini dananya langsung masuk kas negara Bapak Ibu sekalian gitu. Dan ini pesan yang paling penting buat Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau ikut berinvestasi di sukuk negara berarti Bapak Ibu ikut membangun negeri juga. Walaupun Bapak Ibu mendapatkan imbalan, tapi Bapak Ibu juga bisa ikut serta. Jadi sekarang ini perjuangan untuk negara bukan hanya dengan bambu runcing ya. Kalau dulu kan kita harus pakai bambu runcing gitu ya, artinya pahlawan-pahlawan yang dulu begitu sulitnya mereka berjuang seperti itu ya, supaya kita bisa merdeka. Tapi sekarang untuk membangun negeri itu dengan investasi ini saja sudah ikut membangun negeri. Kemudian kalau Bapak Ibu invest ya, ini kan minimalnya 1 juta. 1 juta itu sendiri kalau diinvestkan ke sukuk tabungan yang khusus green sukuk ini, yaitu yang tenor 4, 1 tahun itu 1 juta itu sama dengan Bapak Ibu itu mengurangi emisi karbon sebanyak 2 ton. Wow. 2 ton itu setara dengan kalau perjalanan dari Jakarta ke ke Bandung itu selama 56 kali bolak-balik. Kemudian setara juga dengan kalau kita menanam pohon manggis 200 pohon. Nah, pohon manggis ini istimewa ya, karena batangnya kuat, akarnya kuat, kokoh dan panjang gitu ya, sehingga bisa menahan erosi gitu. Kemudian juga buahnya sangat berguna, dan dia juga punya kemampuan untuk menangkap karbon gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi pokoknya nggak usah khawatir deh kalau bisa invest di sukuk tabungan 010 ini, Bapak Ibu itu luar biasa. Mungkin hanya Allah yang bisa membantu membalaskan pahala-pahalanya ini ya dari para investor ini. Wah, jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya Bu ya, untuk kita bisa berinvestasi, membangun negeri dan juga bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi. Nah, terakhir nih Bu ya, apakah ST010 ini bisa menambah investor baru, seberapa optimis Bu? Optimis ya Mbak Glenis, kita untuk menambah investor baru, karena sebenarnya
dari sisi literasinya sendiri ini suku tabungan udah banyak ya diketahui oleh masyarakat. Masyarakat udah banyak gitu mengetahui mengenai instrumen ini. Kemudian kaum milenial juga tertarik, dan bahkan generasi Y yang paling muda itu sendiri ya sekarang mereka begitu lulus SMA gitu udah mulai punya keinginan kuat untuk berinvestasi. Nah, ini nih sebenarnya potensi dari demand dari investor-investor baru gitu ya. Kemudian banyak juga masyarakat yang sudah memahami betapa pentingnya berinvestasi sejak dini seperti itu ya, supaya nanti di masa tuanya gitu ya, di masa yang akan datang hidupnya masih tetap sejahtera seperti itu. Mungkin itu ya, Mbak. Luar biasa ya, ini juga bisa menyasar generasi milenial untuk bisa berinvestasi. Terima kasih Bu Ristianti, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transaksi SBSN DJ PPR Kementerian Keuangan telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu, Bu. Sehat selalu, Mbak Denis. Terima kasih banyak. Saudara, lebih dari 6.000 calon haji dari Indonesia sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Lebih dari 90 hotel disiapkan untuk jemaah calon haji. Informasinya akan hadir usai jeda. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara, lebih dari 6.000 calon haji dari Indonesia sudah tiba di Madinah, Arab Saudi. Kementerian Agama menyatakan telah menyiapkan 91 hotel yang tersebar di 5 sektor di sekitar Masjid Nabawi dengan jarak terjauh dari Nabawi hanya 600 meter. Sujud syukur dilakukan oleh sejumlah calon haji dari Indonesia setibanya mereka mendarat di Madinah. Total ada 16 kloter dari 8 embarkasi yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Arab Saudi sejak hari Rabu kemarin. Setibanya di Madinah, jemaah langsung disambut petugas daerah kerja setempat dan juga pihak hotel dengan disuguhi jamuan khas Arab Saudi. Sementara itu juga datang kabar duka dari Tanah Suci. Satu calon haji asal Demak, Jawa Tengah meninggal dunia setibanya di Pemondokan. Suprapto Tarlim Kertowijoyo
mengalami serangan jantung dan sempat sebenarnya mendapatkan pertolongan. Sesuai aturan dari pemerintah Arab Saudi, jenazah jemaah pria berusia 52 tahun ini akan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah, Arab Saudi. Kita dari Kloter Solo 03, namanya Pak Suprapto, telah meninggal dunia pukul 3.30 di Hotel Abroj Toba. Beliau meninggal karena serangan jantung. Kita berharap mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, dan ini juga menjadi pengingat untuk para jamaah agar terus dan tetap menjaga kesehatan. Sementara saudara, sebanyak 281 orang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah batal melakukan naik haji tahun ini karena menunda keberangkatan. Ada sejumlah alasan dari para calon haji menunda keberangkatan mereka. Seperti misalnya, sebagian calon haji belum bisa melunasi biaya haji. Ada pula yang menderita sakit atau menunggu pasangannya. Kementerian Agama akan memakai kuota cadangan untuk memenuhi kuota calon jemaah haji Indonesia. Calon jemaah haji Kabupaten Kudus akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai pertengahan bulan Juni. Ditunda yang pertama, istri saya itu sakit, kakinya tidak bisa berjalan saat ini. Insya Allah nanti 2024 sudah bisa berjalan, sudah sehat. Yang kedua, belum melunasi pembayaran UNH. Emang Pak, keberatan dengan biaya tahun ini atau gimana? Bukan keberatan, persiapannya ternyata dengan angka segitu itu belum siap. Kita beralih ke informasi lain dari luar Pulau Jawa, saudara. Ratusan haji atau calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 4 tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 393 calon haji berasal dari 3 daerah seperti Makassar, Parepare, dan juga Kabupaten Bulukumba. Penerimaan para jemaah calon haji tahun ini lebih singkat dengan menerapkan one-stop service agar ramah terhadap para calon haji lansia atau lanjut usia. Para calon haji dari kloter 4 ini akan diberangkatkan Jumat siang hari ini. Embarkasi Makassar melayani sebanyak 15.000 lebih calon haji. Mereka terbagi dalam 41 kloter. Prosesnya tahun ini luar biasa sangat singkat. Jamaah masuk di aula itu satu pintu selesai semuanya, mulai dari pembagian lembar akomodasi, pembagian gelang identitas, sampai pada pembagian living cost, dan setelah itu pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan itu langsung ke tempat istirahat ke Wisma, dan saya kira ini waktunya juga sangat singkat. Dari tahun-tahun sebelumnya kita bisa memangkas waktu kurang lebih 2 jam. Saudara, informasi terkini soal pemberangkatan calon haji dari embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, kita segera tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan yang sudah bersiap. Linda, selamat pagi menjelang siang di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari embarkasi Makassar, berapa banyak yang hari ini siap untuk diberangkatkan ke Tanah Suci? Linda. Baik Bayu dan juga saudara, kalau tadi dari pantauan kami untuk kloter 4, tadi sudah proses pemberangkatan dari asrama Haji Sudiang berjalan dengan lancar. Mereka tadi berangkat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Nantinya pada pukul 11 pagi nanti mereka akan berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke Madinah. Sedangkan kemudian untuk kloter selanjutnya, kloter kelima, ada sebanyak 388 orang jemaah calon haji dari Kabupaten Goa yang dari pantauan kami tadi sudah masuk ke asrama Haji Sudiang Makassar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Saat ini mereka sedang berada di aula penerimaan untuk kemudian mendapatkan beberapa pelayanan. Untuk sistem tahun ini dinamakan one stop service, yaitu pelayanan yang dilakukan di satu tempat. Jika misalnya di tahun-tahun sebelumnya seperti pemeriksaan kesehatan dilakukan di poliklinik ataupun pembagian living cost kemudian dibagikan di aula keberangkatan, maka di tahun ini semuanya dilakukan di satu tempat, mulai dari pembagian lembar akomodasi,
gelang identitas, pemeriksaan kesehatan, semuanya dilakukan di aula penerimaan sebelum jemaah calon haji ini beristirahat di wisma mereka masing-masing. Kenapa kemudian demikian, saudara? Salah satu tujuannya yaitu untuk menghemat energi dari jemaah calon haji. Mengingat juga bahwa dari panitia pelaksana ibadah haji mengangkat tema tahun ini yaitu haji berkeadilan dan juga ramah lansia, karena jemaah calon haji ini didominasi oleh para lansia. Salah satu alasannya karena di tahun sebelumnya Arab Saudi menerapkan pembatasan, baik itu pembatasan kuota 50% ataupun pembatasan usia, bahwa yang boleh berangkat ke Arab Saudi hanya yang berada di usia 65 tahun ke bawah. Sedangkan kemudian di tahun ini pembatasan usia dicabut sehingga yang jemaah calon haji yang sebelumnya tidak bisa berangkat di tahun sebelumnya ini bisa diberangkatkan pada tahun ini. Sedangkan saudara, untuk kloter 5 tadi sudah masuk ke asrama Haji Sudiang. Selanjutnya untuk kloter ke-6 rencananya akan masuk di asrama Haji Sudiang nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Yaitu ada sebanyak 228 orang dari Kabupaten Sinjai, 160 orang dari Kota Makassar dengan total sebanyak 388 orang jemaah calon haji, dan nantinya direncanakan mereka akan berangkat menuju ke bandara besok pada pukul 17:15 waktu Indonesia Tengah. Bayu. Linda, sedikit saja, berapa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari embarkasi Makassar sepanjang untuk tahun ini? Berapa banyak totalnya, Linda? Baik, Bayu dan juga saudara, untuk total jemaah calon haji kami belum mendapatkan informasi lengkapnya. Namun kalau yang kami lihat per kloter ini ada sebanyak rata-rata 388 orang. Jadi per kloter, walaupun ada beberapa daerah, misalnya untuk kloter ke-6 ini ada dari Kabupaten Sinjai dan juga dari Kota Makassar, namun rata-rata per kloter ini ada sebanyak 388 orang jemaah calon haji, Bayu dan juga saudara. Dan kalau kita melihat dengan tema yang diangkat oleh panitia pelaksana ibadah haji tahun ini, salah satunya adalah ramah lansia. Dari keempat kloter yang sudah berangkat seperti itu, ada jemaah calon haji tertua yang berasal dari Kota Parepare dengan nama Ibu Iumah, yang ternyata ini sudah berusia 102 tahun. Tadi kami sempat berbincang sedikit bersama dengan Ibu Iumah ini mengenai perjuangannya sehingga akhirnya bisa melaksanakan ibadah haji, mulai dari kemudian bantuan materi dari anak-anaknya, kemudian bersama-sama untuk bisa memberikan ibadah haji kepada ibunya, dan ini menjadi salah satu yang cukup menarik kami saksikan tadi untuk pemberangkatan kloter keempat ini. Bayu. Baik, Linda Wirawan, terima kasih laporan Anda dari embarkasi haji di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saudara tetap bersama kami untuk informasi lainnya. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Softcake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Softcake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Wah,
makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan tunnel esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil. Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Siap untuk tantangan Funny Pink baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Funny Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Funny Pink baru. 3 keunggulan. Funny Pink baru. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Nah, sebagai hadiahnya, kami ini akan mengajak Anda untuk melihat stasiun pengamatan cuaca di pegunungan tertinggi di dunia secara virtual aja ya, sementara waktu. Sejumlah ilmuwan Tiongkok ini memulai ekspedisi ke stasiun meteorologi di ketinggian 8.300 meter di atas permukaan laut. Tim ilmuwan Tiongkok memulai ekspedisi menuju stasiun cuaca tak berawak di Gunung Komolangma, Tiongkok Barat Daya, salah satu puncak tertinggi di dunia. Mereka adalah bagian dari 170 ilmuwan yang meneliti tentang air, ekologi, dan aktivitas manusia untuk mengungkap mekanisme perubahan lingkungan dan mengoptimalkan sistem penghalang ekologis di dataran tinggi. Dataran tinggi Qinghai Tibet kerap dijuluki sebagai atap dunia dan menara air Asia. Tim berhasil memasang stasiun meteorologi di ketinggian 8.300 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini menjadi bagian dari ekspedisi ilmiah kedua di dataran tinggi Qinghai Tibet. Sejumlah pencapaian ilmiah telah dilakukan, di antaranya sinergi dan pengaruh angin barat dan monsun, dan proses ekologi penghijauan wilayah Gunung Komolangma. Waduh, itu kalau menjadi ilmuwan seperti itu, mereka kan sangat terasing ya. Berapa lama ya di sana ya? Iya ya. Saya belum tentu sesenang-senangnya kita mendaki gunung, camping. Kalau terlalu lama, pusing juga kan. Iya benar, ya udah makanya tadi kita ajak netizen aja ya untuk jalan-jalan visual, lihat secara virtual gitu gimana sih sebenarnya experience-nya para ilmuwan ini gitu ya. Kalau misalnya besok ada kesempatan ke sana nggak apa-apa, tapi nggak usah lama-lama, itu tadi ya catatan Bayu, karena Bayu kelihatannya nggak bisa pisah sama istri dan anak-anaknya terlalu lama gitu. Orang sepedaan aja kemungkinan dibatasin ya. Iya, harus ini nih begitu. ayo pulang, masih inget rumah nggak gitu. Jangan terlalu jauh. Iya gitu. Ya itulah informasi yang terakhir kami sampaikan untuk Anda. Tapi kita harus mensukseskan pemilu dan pastikan selalu mengikuti perkembangan terkini mengenai pemilu mendatang melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Bayu Sutiono. Dan saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat untuk menghabiskan waktu kerja hari ini. Karena besok akhir pekan, saatnya senang-senang berkumpul bersama keluarga. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Saya doakan Anda sehat selalu dan yang pastinya Anda bisa menjalani impian Anda. Salah satunya adalah impian untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal tentunya. Nah, bersama saya Asmi Zen, kali ini saya tidak sendirian. Bersama saya di studio sudah ada Mbak Poppy di sini yang sudah hadir bersama kami. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat, Mas ya, Asmi. Mbak. Apa kabar hari ini? Sehat banget dan Sehat aku banget masih mencoba ya. untuk menjadi kurus seperti Mbak Poppy, lebih langsing, lebih shape gitu Mbak. Kayaknya nggak langsing sih, masih Tapi berusaha. shape-nya tuh kelihatan loh Mbak. Ya, Kelihatan. Alhamdulillah banget ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bentuk tubuh yang ideal Mbak ya, kan banyak lah ya kita untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal pastinya harus olahraga. Betul. Makan juga harus pola dijaga. makan. Itu yang paling susah sebenarnya. Itu yang paling susah ya. Betul. Banyak cheat-nya biasanya. Banyak cheat-nya biasanya ya. Dietnya baru 2 hari, cheat-nya sisa harinya gitu ya. Dan yang paling penting gitu ya adalah berolahraga lah Mbak ya. Kita udah tahu. Tapi biasanya Mbak, banyak seperti pemirsa gitu ya yang mengeluhkan, saya nggak sempat olahraga nih. Waktu saya banyak sekali untuk kegiatan kantor, nyari duit. Betul. Tapi pengen tubuh ideal. Juga untuk ibu rumah tangga kan. Betul. Solusinya gimana sih Mbak rahasianya? Ya, Mas Asmi dan juga pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ini menjadi sebuah problematika, nggak cuma untuk kita aja, tapi juga untuk semua orang kayaknya semua ya. orang yang ada di luar sana, bahwa ternyata mendapatkan tubuh ideal itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Aku setuju banget tuh. Betul kan? Menjadi impian nggak cuma wanita, tapi juga untuk para pria. Nah, bagaimana sih caranya mendapatkan sebuah tubuh yang ideal? Apalagi ini seperti kayak jadi sebuah resolusi setiap tahunnya. Betul. Menjadi sebuah wacana aja, begitu kan? Wacana, pengen olahraga lebih teratur, makan lebih dijaga, gaya gitu hidupnya ya. sehat, dan ternyata malah menjadi sebuah angan-angan. Nah, itu jangan dia. seperti itu lagi gitu. Masa harus berulang sih setiap tahunnya gitu kan, Mas Asmi dan juga pemirsa. Nah, kali ini saya memiliki sebuah alat bantu terapi penunjang kesehatan yang mana tidak hanya memberikan sebuah impian itu menjadi nyata untuk membuat tubuh semakin ideal, tapi juga mendapatkan bonus berupa kesehatan, Mas Asmi. Nah, biasanya kan kalau mungkin tips-tipsnya kesehatan yang kita tahu tadi kita udah sebutin ya, olahraga, makan teratur. Ternyata ada alat bantu kesehatan yang bisa bikin kita terlihat lebih shape dan juga ada manfaat kesehatannya. Benar sekali. Kalau produk apa kita itu, Mbak? pakai selama 1 minggu berturut-turut, ini bisa langsung kelihatan shape-nya loh. Wow. Ini saya sudah pakai selama 1 bulan terakhir di Mas Pantesan Asmi. aku ngelihatnya itu jadi lebih ramping. Dari terakhir kita ketemu ya? Dari terakhir kita ketemu gitu ya, aku melihat jadi lebih shape. Dan ini juga aku kayaknya butuh deh Mbak, soalnya kan aku kelihatan di TV biasanya kita kelihatan lebih besar gitu ya. Dan ini bisa menjadi solusi buat aku juga. Kira-kira produknya apa sih Mbak? Ini adalah alat terapi penunjang kesehatan dari Korea yang dinamakan Bioskin. Wah, kalau Korea deh aku udah nggak inilah ya, Korea itu masalah kecantikannya bagus. Nggak sanksi gitu ya. Semua produk-produk dari Korea pasti bagus. Nah, ini produk asli Korea di mana ini untuk fungsi utamanya untuk bisa untuk menghilangkan lemak bagian perut. Pertama ini adalah berupa korset perut seperti ini, Mas Asmi. Jadi ini juga bisa dipakai oleh tidak hanya wanita, juga para pria. Mas Asmi pun juga bisa memakai. Aku juga bisa pakai. Ini benar-benar nyaman banget dipakainya. Dan kenapa boleh dikatakan ini istimewa? Karena Bioskin korset perut ini yang saya bawa, ini alat penunjang, bahan-bahannya itu yang membuat dia sangat istimewa. Nah, mungkin pemirsa di rumah mikir gitu ya, kalau korset aku juga sering beli nih di online gitu ya. Betul sekali. Harganya juga murah. Nah, kalau kita tanya gitu Mbak, apa sih sebenarnya perbedaan dan keunggulan dari Bioskin ini sehingga beda dengan korset-korset yang ada di pasaran? Oke, dari bahan-bahan utamanya nanti akan saya sebutkan satu persatu, boleh ya Mas Asmi ya? Boleh. Yang pertama adalah grafin, kemudian ada serat ilex, ada turmalin, dan juga ada arang bambu. Nah, untuk yang grafin sendiri nih pemirsa, grafin ini kalau kita sebagai orang awam mengetahui, coba kita perhatikan pakaian yang digunakan oleh para astronot NASA atau juga kosmonot Rusia, pernah lihat ya? Pernah lihat. Mas Asmi ya. Nah, ini bahan utama pakaian mereka ini adalah dari grafin. Spesialnya apa nih Mbak dari grafin ini? Bahan utama itulah yang bisa menjadi sebuah bahan pendukung dari Bioskin ini. Alah pantesan aku lihat di manekin ini juga kayaknya terlihat enak banget dipakainya gitu ya. Betul sekali. Nah, yang mana grafin ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa karena ia mampu menghantarkan listrik 100 kali lebih tinggi dari tembaga. Wow. Coba bayangin, tembaga ini kan sebagai penghantar listrik dan juga penghantar
panas yang sudah cukup baik ya. Ya, cukup baik. Dan sementara si grafin ini mampu mengantarkan listrik ini 100 kali lebih tinggi daripada tembaga Tandanya tersebut. apa tuh Mbak? Tandanya aliran listrik yang dialiri di tubuh kita gimana? Bisa memecah lemak Jadi atau karena gimana? memang di dalam tubuh kita itu kan mengandung yang namanya Medan listrik, medan betul. listrik. Jadi tapi biolistrik dari satu orang dengan orang lain itu kan berbeda. Oke. Nah, supaya dia tetap selalu aktif, makanya harus diaktifkan. Jangan I sampai see. kalau misalkan nggak aktif ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, berbagai macam permasalahan akan terjadi. Mulai dari metabolismenya akan menurun, kemudian juga bahkan sistem reproduksi juga menurun. Otot dan syarafnya juga ikut terganggu. Nah, itu dia Maka pemirsa. dari itu medan listrik ataupun energi biolistrik yang ada dalam tubuh kita harus selalu diaktifkan. Nah, si grafin ini mampu membantu untuk mengalirkan si energi listrik itu sendiri. Oke, selain grafin ada bahan-bahan apa lagi nih Mbak yang terkandung? Dan juga nggak itu aja, karena grafin itu juga mampu mensinkronisasi dari 100 kali lebih cepat daripada si silikon juga. Oke. Jadi memang luar biasa sekali Luar biasa grafin ya. ini sendiri. Baru satu bahan aja, aku udah melihat banyak sekali keunggulan dari korset Bioskin ini. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang keunggulan dari Bioskin ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran Rosi. antara dua perbedaan? Karena jumlah pasal yang dinilai bermasalah. Satu meja, The Forum. Ekspresi berbeda ditunjukkan Ferdi Sambo dan Sapa Indonesia Malam. sekarang bau memang masih. Nilu, Kompas TV, independen, terpercaya. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Dari pelabuhan penyeberangan Ulele ini kita akan menuju ke pelabuhan Baluan, Gotu Sabang. Mantap. Ini dia rujak bate gajah. Gurih, manis, agak asin sedikit, cakep banget. Ini apa? Mie jala? Iya, mie kocok jala. Ini dari tahun berapa, Bu? Tahun 60-an. Ini legend. Mumtaz. Boleh dijelasin ini apa nih? Ini kue khas Aceh namanya kekara. Pokoknya kalau ke Sabang kalian harus nyobain seafoodnya. Lautnya deket, sempurna. Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 27 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Baik pemirsa, masih bersama kami dan yang pastinya kita masih membahas gitu ya cara-cara supaya Anda bisa mendapatkan tubuh yang langsing khususnya di bagian perut gitu ya agar lebih ramping dan juga punya efek manfaat terapi kesehatan dengan menggunakan yang namanya Decker dan juga korset dari Bioskin. Oke Mbak, tadi kan kita udah ngebahas tentang satu bahan yaitu grafin yang banyak sekali Betul manfaatnya. sekali. Kandungannya apa lagi selain grafin Mbak? Nah, selain dari grafin, yang kedua adalah mengandung turmalin. Nah, ini mungkin biasanya sering Aku ya. tahu nih, aku udah sering nggak awam dengar. lagi ya, Betul. sering dengar ya. Nah, turmalin di sini
ini mampu untuk memancarkan far infrared dan juga mampu memancarkan ion negatif nih pemirsa. Nah, untuk far infrared dari bioskin ini bukan sembarang far infrared, karena dia juga sudah memiliki berbagai macam manfaat, mulai dari mampu melakukan detoksifikasi, mampu melancarkan peredaran darah. Untuk yang ion negatifnya juga mampu untuk mengurangi rasa nyeri dan juga berbagai macam manfaat lainnya. Nah, yang untuk far infrared sendiri ini juga sudah terdaftar dan terakreditasi di pemerintahan Korea sendiri bahwa memang far infrared dalam bioskin ini bukan abal-abal. Bukan abal-abal dan mempunyai efek kesehatan untuk tubuh kita. Betul sekali, karena juga memang sudah terdaftar di sana begitu. Nah, untuk yang ketiga dari bahan penunjang lainnya yakni berupa yang namanya adalah arang bambu. Wah, kalau arang bambu setahu aku adalah dia bisa menekan sumber bakteri. Kalau ini beda atau sama? Nah, biasanya kalau kita memakai korset kan kadang suka nggak nyaman, kemudian dipakai seharian, jangan kan dipakai seharian. Gitu cuma ya? 1-2 jam aja sudah mulai keringetan, sudah mulai engap, lembab gitu ya? Lembab, kemudian menimbulkan aroma yang tidak sedap. Jadi akhirnya tidak percaya diri dan sudah beli mahal-mahal, sudah keluar uang, akhirnya nggak dipakai. Aduh kan jadi sayang ya. Nah, ini tidak demikian halnya dengan bioskin, karena di bioskin sendiri memiliki sebuah bahan penunjang itu tadi yang namanya adalah arang bambu, sementara dia juga memiliki sifat konduktor yang baik untuk menghantarkan listrik itu sendiri. Oke, yang berikutnya masih ada lagi atau sudah? Ada lagi, ada yang namanya adalah serat ilex. Nah, ini serat ilex ini juga cukup istimewa sekali nih pemirsa, karena mampu menangkal elektrik statis dan juga gelombang elektromagnetik.